Oke, keren banget Samarinda Purwokerto. Waduh, keren banget ini ya. Dari mana-mana loh ada. Kuala Lumpur ada lagi, Lok Semawe pecah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat kita nih. Duh, keren. Jempolnya mana nih jempolnya nih? Widih, terima kasih. Oke deh, kita langsung mulai aja ya. Jadi, kita semua jadi oh ya, mau info juga, jadi nanti benefit-nya kita akan dapat sertifikat. Kemarin kan banyak banget tuh yang nanya, sertifikat, gratis apa enggak nih, Kak? Gratis, tenang aja. Tapi asalkan kalian isi link dulu dari kita nantinya untuk, daftar kehadirannya, sama nantinya kita akan juga bagi-bagi door prize, GoPay. Nah, GoPay-nya itu nanti sistemnya seperti apa, nanti ada sesi, yang namanya tanya jawab, seperti itu. Lalu ada juga nanti benefit-nya yang terakhir itu ini kesempatan besar banget ya. Jadi nanti dapat informasi tentang, eksklusif ini ya, tentang peluang karir di bidang cyber security. Olok Tuhan hadir, keren ya. Jadi kan kita semua tahu ya, bahwa yang namanya, kita ini kan sudah era digital ya kan. Ya era digital itu pastinya menuntut kita semua itu untuk lebih waspada terhadap ancaman-ancaman cyber security. Nah, topik yang paling paling hot banget di berita saat ini di TV-TV yaitu, mmm, pusat data nasional itu terkena ancaman ransomware. Jadi tanggapannya bagaimana nih? Mungkin bisa ditanggapi dari Mas Danang atau Bang Sata sendiri, Pak Sata, Pusaka, atau dari Mas Linus mungkin bisa diberikan tanggapannya sekaligus sambutan-sambutannya nih, bagaimana nih? Dari bau-bau. Silakan Mas Linus mungkin nih. Aduh, kalau dari Ani tanggapan aneh ya, sebenarnya waktu pertama kali ngelihat berita ransomware itu saya kira, ini mah udah as usual lah, udah biasa nih kayaknya. Yes. Kan sering terjadi di Indonesia gitu ya. Jadi jujur nggak terlalu ngikutin banget. Ternyata makin lama makin di sini makin besar tuh. Tapi ya di berita banyak pihak lah yang disalahin kan. Mulai dari BSSN kata disalahin atau praktisi Parah. cyber yang disalahin ya. Ya, kalau dari Ani mah terlepas dari itu semua sih emang jujur sih cyber security di Indonesia itu emang masih kurang. Jadi ya berharap lah dari webinar kali ini dari Ane mungkin nanti berharap bisa bikin Indonesia cybernya jadi lebih maju. Itu aja sih. Wih, keren. Keren keren Ya. keren. Bener banget yang dibilang Mas Linus terkait talent dari civil security ini masih kekurangan banget ya. Butuh banget kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan sebaliknya gitu. Nah, harapannya eh, ke depannya tuh bisa membangun ekosistem yang lebih baik lagi. Jujur, benar memang yang dikatakan Mas Linus, bahkan mewakili apa 5 tahun berjalan 6 tahun ini di konsultan ya, kita sangat masih sulit untuk mencari talent-talent dari cyber security sih, bener gitu. Mungkin Mas Hatta bisa menambahkan nih. Udah lengkap, udah lengkap. Ya betul Iya. banget, setuju setuju. Ada rekamannya nggak? Direkam sudah. Oke. Ini langsung pembukaan aja Mbak Yurika atau gimana? Oh, oke oke, baik kalau gitu. Oh ya, Jadi sama. kalau yang kayak saya research ya, jadi PDNS ini dikabarkan itu sebanyak 44 instansi pemerintah yang terkena dampaknya akibat serangan ransomware ini. Jadi, mmm, ini tuh salah satu tantangan ya berarti untuk kita mencari solusi-solusi inovatif untuk melindungi masa depan digital kita. Jadi, nah tandanya apa nih? Tandanya Pusaka dan Merdeka Siber itu juga mau buat tools assessment dan dari Pusaka sendiri juga akan membangun banyak training untuk upgrade talent di bidang cyber. Bukan seperti bener nggak, Pak Sata? Bener Benar, ya? benar, benar. Bener banget. Jadinya kita akan gimana ya, jadinya kan kita punya insight baru nih, bahwa kita harus belajar yang namanya nih cyber security ini seperti apa. Oke lanjut, berarti kita langsung lanjut aja ya ke materi kita, pastinya nanti akan dijelaskan sedikit tentang cyber security ya, dan akan dijelaskan juga di bidang ahlinya yaitu, dari Mas Linus Triharyanto dan mungkin dari Mas Danang bisa menambahkan juga itu tentang CTF pastinya apa, gitu.
Oke, silahkan Mas Linus atau Mas Danang. Oke, Yurika boleh kita minta sebentar buat kenalan, boleh nggak apa-apa ya? Boleh banget. Oh iya, siap. Ini soalnya banyak teman-teman mungkin saya mau say hello juga nih buat teman-teman yang sudah datang. Selamat datang teman-teman. Tadi saya cek banyak banget dari seluruh Indonesia. Saya izin mewakili ini karena ada 2 orang hebat yang nanti akan bicara ya. Yang pertama-tama saya terima kasih banyak kepada Mas Danang. Mas Danang dari Merdekaan yang luar biasa yang membantu kita memfasilitasi webinar ini bisa dimulai ya. Terus Mas Linus juga thank you banget sebagai pembicara PT Player kita internasional. Suara saya jelas ya, Ke ya? Oke ya. Nah, mungkin sebagai pembuka, jadi pusaka ini mungkin teman-teman bisa buka di webnya pusaka.io. Saya nggak panjang-panjang, coba cerita sedikit. Jadi kami memang fokus untuk membangun ekosistem di cyber security. Nah, selama ini Pusaka memang banyak mendevelop produk-produk yang kliennya banyak di pemerintahan dan di institusi ya. Gitu, dan cukup memang akhirnya punya perspektif yang lain nih Mas Danang, Mas Linus ketika nih, sorry, ini webnya ya. Oke, sip. Ntar bisa dicek teman-teman di scroll webnya. Jadi memang di sini kita fokus untuk banyak membangun produk-produk ya, kita bikin aplikasi, kita bikin training juga, kita banyak juga membantu institusi-institusi di dunia cyber juga. Oke, ntar bisa dipelajari lebih lengkap. Nah, intinya memang kami berkomitmen memang membangun sebuah komunitas cyber yang terintegrasi baik secara materi juga secara praktek. Jadi Pusaka pengen jadi satu jembatan dari community to industry, gitu ya. Makanya dalam hal ini kami merasa perlu banyak banget masukan dan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama dari pihak-pihak komunitas ya. Dalam hal ini Mas Danang dengan teman-teman, thank you banget Mas Danang, Mas Pebi, Mas Aji yang luar biasa, Mas Leo juga, Mas Linus juga ya yang mensupport selalu gerakan kita. Nah, kita kan sering bikin webinar kayak begini untuk pertama menyadarkan pemerintah. Urgensinya sangat tinggi, benar nggak teman-teman? Ya, upgrading talent cyber security. Ini kayaknya keyword yang kita harus gaungkan gitu ya ke depannya gitu. Tadi ada yang mention Mas Linus atau Mas Danang lihat nggak? BSSN harus ikutan webinar ini kan? Ya, karena Iya, ini penting betul. banget. Oke, mungkin bisa di close Mas Pam. Nah, teman-teman, jadi kami pengen banget kita di sini yang komunitas terutama itu mengambil peran penting. Ya tadi Mbak Yurika juga bilang nanti kami akan mendevelop tool assessment untuk supaya kita sama-sama pengen ngecek ya sebenarnya orang-orang yang bekerja di dunia cyber itu layak apa enggak sih? Kok bisa sampai hanya 2% data yang di backup ya? Dan itu wah luar biasa banget dengan apa namanya biaya maintenance yang sangat tinggi gitu ya. Jadi itu apa namanya sesuatu yang kayaknya kalau kita bilang bukan merupakan sebuah kesalahan ya, tapi katanya kebodohan gitu ya. Nah ini aja Mas Linus, Mas Danang ya, sebuah trigger kita untuk Mas Linus, Mas Danang harus semangat banget, harus semangat karena saya rasa sekarang komunitas punya peran yang sangat besar untuk mengambil gap ini. Gap di mana cyber security secara infrastruktur, secara talent itu kita bisa bilang sangat-sangat lemah gitu ya. Bahkan BSSN gitu ya, badan cyber kita aja kena ransomware gitu ya. Apa kabar yang lain gitu ya. Nah itu kali trigger diskusinya kita ya. Jadi moga-moga nanti Pusaka bisa jadi salah satu pemantik isu juga, sekaligus juga salah satu tempat untuk kita bisa punya talent-talent yang bagus. Dan ditunggu juga update-update dengan event-event berikutnya. Dari saya begitu aja, Mas Linus, Mas Danang, sebagai pembuka, Mbak Yurika. Thank you banget teman-teman yang sudah hadir. Selamat menikmati event kali ini. Silakan Mbak Yurika. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu ya, mungkin aduh udah nggak sabar banget nih mau ikut free class-nya dari pengalaman-pengalamannya Mas Linus sama Mas Danang. Oke, mungkin mau siapa duluan? Mas Linus kah? Atau Mas Danang mau ada sambutan lagi? Oh, oke. Ya, terima kasih Mas Sata untuk kesempatannya nih melibatkan dari Merdeka Cyber sebagai media partner dan Linus juga yang berkenan jadi pembicara atau pemateri. Awalnya tuh saya bridging dari rekan namanya Dimas gitu ya, satu tim ya dari Mas Linus gitu. Kita coba cari talent nih untuk narsum yang kompeten yang saya cari, ya saya pilih di Mas Linus sih karena memang expert. Saya harap bisa sharing ke teman-teman semua yang mau shifting karir, switch karir,
yang mau berkarir di cybersecurity dan menggeluti di CTF ini. Nah, CTF ini apa sih? Mungkin nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh Mas Linus ya. Ya, gitu. Ya, sedikit memperkenalkan tentang Merdeka Siber juga, itu ada sebuah platform yang saat ini bekerja sama dengan Pusaka itu sendiri, membangun ekosistem, membangun dan mengedukasi, memberdayakan individu untuk mengembangkan skill di cybersecurity, teman-teman gitu. Jadi, siapa teman-teman yang pengen karir di cybersecurity, nah bisa tuh untuk kenalan dengan Merdeka Siber itu sendiri, karena itu platform yang sudah disediakan, base framework lah pokoknya kita set dari zero to advance lah kita sebut advance ya gitu. Nanti 20 kali pertemuan gitu. Nah, nanti setelah teman-teman lulus ya tidak menutup kemungkinan ya Mas Hatta kita akan berkolaborasi. Jadi Mas Hatta sebagai providernya yang akan mengarahkan nih talent-talent yang ready ya, talent-talent yang setelah siap ke industri seperti apa gitu ya. Silakan teman-teman follow Pusaka, follow Merdeka Siber gitu ya untuk update-update selanjutnya. Thank you. Mungkin itu sambutan dari saya. Oke, terima kasih Mas Danang, terima kasih juga Mas Hatta. Ya jangan lupa di-follow Instagramnya untuk update-update selanjutnya tentang event-event dari Pusaka, tentang event dari Merdeka Siber. Jadi Instagramnya adalah pusaka.io dan @merdekasiber ya, betul ya Mas ya? Yes. Merdeka Iya. Siber. Oke deh kalau gitu kita langsung lanjut aja nih langsung lanjut ke Mas Linus nih. Mas Linus gimana ini CTF itu apa sih? Kita tuh penasaran loh sebenarnya. Yuk, jadi ini mungkin langsung aja kali ya, Ane mulai paparannya. Saya share screen materi Ane. Boleh, Mas Linus. Wait. Silakan. Oke, udah terlihat ininya, share screen-nya, aman ya? Suara juga clear. Halo, halo. Aman Mas, aman. Mas, aman. Oke, siap. Sebelumnya selamat malam semuanya. Pertama terima kasih kepada Mas Hatta dari Pusaka Ayo dan Mas Danang dari Merdeka Siber yang udah mau nih ngundang Ane nih buat paparan cybersecurity. Nah, di sini gue mau bahas terkait CTF dan hubungannya nanti sama karir dari cybersecurity. Jadi semisalnya kalian yang baru mulai terjun ke dunia cybersecurity dan bingung nih mulai belajar dari mana. Sering banyak tuh muncul tuh. Belajar dari mana sih cybersecurity? Mulainya dari mana? Nah, ini salah satu starting point-nya yang menurut Ane ya cukup bagus karena pengalaman Ane itu juga mulai dari sini, dari CTF ini, dan banyak-banyak juga teman-teman Ane yang mulai dari CTF yang sampai sekarang 4 tahun kemudian setelah lulus kuliah atau mungkin yang dari SMA enggak lanjut kuliah dari SMK tapi main CTF terus sampai ke jenjang karir di cybersecurity di dunia profesional. Nah, pertama-tama kenalin dulu nama saya Lins Terianto. Bisa dipanggil Linus nih. Untuk nickname itu biasa saya pakai Lins. Punya hilang. Ini kalau nickname buat di Discord, kalau main CTF dan semacamnya. Ya ini untuk beberapa sertifikasi terkait cybersecurity masih dikit nih, masih ada 4. Dan untuk tim sendiri, jadi saya ada tim internasional namanya The Hackers Crew. Itu bisa dilihat di ctftime.org. Itu pusatnya tim-tim yang besar-besar lah, yang sering main CTF internasional. Nah, sebelum itu di sini gue pengen jelasin nih capture the flag atau dari tadi kita ngomongin nih CTF itu apa sih? Nah, jadi secara kasarnya capture the flag ini itu sebuah game di dunia cybersecurity. Ibarat lu main game lah, main game di HP atau main game di komputer, tapi ini gamenya berupa game hacking. Bukan bukan game yang kayak klik-klik, tapi ini kayak game di mana lu mencoba mencari data rahasia. Yang mana nanti kalau dapat data rahasianya itu berupa flag. Flagnya lu submit ke platform dan lu dapat poin. Nah, untuk definisi validnya itu dari CTF Time itu ya CTF itu semacam cyber security kompetisi lah yang terdiri dari seringnya umumnya terdiri dari dua tipe, Jeopardy sama Tech Defense. Yang paling sering muncul ada Jeopardy. Jeopardy itu kayak gimana sih? Jadi nanti CTF-nya itu ada beberapa kategori. Ada web ini jadi nanti lu bakal ngehack web dan coba cari data rahasia dari web tersebut. Dan forensik ini nanti berupa entah network paket atau semacamnya.
Terus ada kriptografi, ini berupa pesan rahasia yang dienkripsi, binary exploitation, dan semacamnya. Nah, nanti kalau kalian buka ctftime.org, itu ada yang lagi running tuh, UIU CTF namanya. Sampai sekarang masih jalan, dan nanti kalau misalnya tampilannya itu kurang lebih kayak gini. Nah, ini ada tipe-tipenya kan, ada PWN, nah itu ada skor-skornya tuh. Ada skor 496, 469 gitu. Nanti kalau kalian berhasil nih ngehack salah satu program mereka atau ngehack salah satu website mereka, itu kalian udah bakal dapat poin tuh di situ. Poinnya itu kelihatan di situ kan. Nah, untuk tadi Jeopardy yang saya bilang itu tipenya ada banyak nih. Umumnya yang sering muncul itu ada 5. Ada binary exploitation, itu biasanya kita ngomongin tentang memory corruption. Maksudnya kayak gimana sih? Nanti gue bakal jelasin ke real world case-nya biar kalian lebih relate. Reverse engineering, ini tentang malware analysis. Nah, ini yang relate nih sama topik Indonesia saat ini nih. Yang kita kena malware atau kena ransomware. Nah, ini masuk ke kategori reverse engineering. Terus ada web exploitation. Ini biasanya udah umum banget sih di Indonesia itu terkait XSS sama SQL injection. Mungkin dari kalian yang baru mulai sering denger nih nama SQL injection. Dan web ini juga sering kita pakai kan, kalau kalian buka Google itu termasuk web dan semacamnya. Kriptografi. Nah, ini kriptografi ini ya terkait ilmu tentang kriptografi. Gimana caranya kalian enkripsi suatu pesan. Forensik ini lebih ke logging analisis, terus terkait PCAP networking, dan semacam lah. Intinya itu gimana caranya kalian baca log, dan gimana cara kalian nge-recover sesuatu, misalnya dari reset login yang hilang, itu kalian recover, atau semacamnya. Nah, di sini gue bakal bahas pertama benefit dari CTF, dan kedua gue bakal bahas satu persatu kategori, relate-nya kemana aja sih, dan hubungannya sama karir di Indonesia Plus itu nanti bakal kayak gimana. Nah, yang pertama benefit dari main CTF nih. Ini yang gue alamin sendiri. Yang pertama ini yang jelas banget, itu gue cuma taruh 2. Yang paling jelas itu di sini gue belajar basic hacking skill. Nggak cuma basicnya doang, nggak cuma hackingnya doang, tapi basic dari tipe-tipe eh tipe-tipe OS lah, operating system, baik itu Linux maupun Windows. Dulu yang gue baru tahu itu Windows doang kan, gue masih belum tahu Linux lah, cuma dengar namanya tapi nggak tahu kayak gimana. Dan gue nggak tahu komen-komen Linux tuh, kayak komen-komen listing directory dan semacamnya. Dari CTF inilah gue belajar, jadi nggak berupa hacking skill aja, tapi kalian juga belajar namanya operating system, yaitu ya basic-basic komen lah. Kayak kalian buka command prompt di Windows, sama buka terminal di Linux. Dan yang kedua, makin di sini, makin lama, CTF ini makin advance, dan kalian bakal ketemu case di mana soalnya itu berupa real world case scenario. Nah, nanti bakal gue kasih tahu contoh-contohnya beberapa yang baru aja tahun ini terjadi, dan tahun 2023 juga. Soal-soal yang keluar itu kayak gimana sih pas di CTF internasional ini. Oke, yang pertama, binary exploitation. Jadi dari 5 tahap, 5 tadi tuh ada binary, web, forensik, reverse, crypto. Itu kalian nggak semuanya harus kalian bisa. Cukup satu aja yang kalian expert. Nanti kalau merasa udah bagus, baru perlu pindah ke lain. Gue pribadi juga fokusnya itu ke sini, ke binary exploitation. Dan karena menurut gue bisa nih belajar yang lain. Jadi gue belajar reverse sama web. Nanti kalau untuk yang forensik sama crypto, mohon maaf kalau memang agak kurang relate karena memang saya masih newbie di situ. Tapi untuk yang 3 ini insya Allah relate lah sama keadaan saat ini. Nah, binary exploitation itu apa sih? Ini salah satu kategori yang masih jarang lah, apalagi di Indonesia peminatnya dan playernya pun jarang banget. Jadi biasanya kita sebut tuh exploit development kalau di dunia profesional, di mana kita itu ngebuat exploit sendiri, ngebuat script beda file program aja. Dan ini dan ada hal lain itu kayak misalnya kita ngehack game. Kalau kalian buka cheat engine itu materinya ke sini nih.
terus ada ngehack browser, ngehack PS dan semacamnya. Nah, yang tadi kan mungkin bagi kalian yang baru dengar bingung nih, reward cache maksudnya tuh ini ngapain sih goalnya? Ini goalnya tuh ngapain sih? Nah, ini gue kasih contoh aja reward cache-nya yang tahun kemarin sama tahun ini tuh muncul di soal CTF. Jadi goalnya itu kurang lebih kayak gini. Jadi kemarin kebetulan ada dikasih soal terkait program IoT. IoT ini tuh namanya programnya Synology BC500. Ini produk CCTV dari Korea Selatan yang mana goal kita adalah ngambil alih CCTV-nya. Nah, kalau kayak gini kan udah kebayang nih, Burning Exploitation itu ngapain sih? Nah, kalau udah kayak gini ya ini salah satu reload case-nya. Jadi goal kalian itu ngambil alih komputer orang, ngambil alih CCTV, atau ngambil alih yang lain. Kalau misalnya nanti soalnya ada yang mobil EV atau mobil automatic car, ya nanti soalnya kayak gitu, ngambil alih mobil orang tersebut. Atau ya semacam yang lain lah, entah itu ngehack mobilnya biar nggak jalan atau semacamnya. Pokoknya intinya ke situ sih. Jadi kita kayak malicious action, ngambil alih sesuatu, itu secara kasarnya. Dan ada lagi di sini, di mana kita ngehack Google Chrome. Ini soalnya sering muncul akhir-akhir ini dari Google Chrome. Dan jadi baratnya kalian buka sebuah website, misalnya attacker.com. Nah, kalau kalian kunjungin website tersebut, itu komputer kan ambil alih. Nah, kalau di gambarnya itu langsung kebuka command prompt. Nah, kalau udah berhasil kebuka command prompt, itu udah game over ibaratnya. Jadi ini kita ngambil alih dari victim yang ngunjungin website kita. Nggak cuman client side, tapi langsung ngambil alih komputer. Dan ada beberapa lain kayak tadi yang gue bilang game hacking. Jadi di sini ngehack CSGO. Mungkin kalian yang main CSGO tahu kan? Counter Strike Global Offensive. Jadi Tahu. ya, jadi kalau kalian main nih ke room orang kan ada room-roomnya tuh. Join ke roomnya, nah itu komputer kalian bisa ambil alih kayak gitu. Dan ini bugnya di HackerOne ada ini publish dan ini ditemuin tahun 2021. Dan ini real case-nya ya. Nanti soal CTF-nya Bang bakal kayak gini nggak soalnya? Ini yang advance, tapi kalian belajarnya kan dari nol. Dari awal. Dari mana awalnya? Aneh juga dulu tahapnya ke sini mulainya. Dari si program. So hard. Nah, jadi ada si program nih. Kalian pahamin nih si program tuh ngapain sih? Ternyata si program itu semuanya bermulai dari fungsi main. Dan gimana caranya kalian bisa manggil fungsi lain di luar dari main ini. Contohnya itu di soal ini yang gua kasih unjuk itu ada fungsi win di situ. Bisa nggak dari soal ini kalian pakai ke sana? Kalian panggil fungsi win itu biar bisa berhasil nge programnya. Ini soal paling gampang di Burning Exploitation. Nama bugnya buffer overflow. Sesuai dengan sama yang tadi CCTV nih. Bugnya kan tuh kalau kalian baca di gambar kiri stack base buffer overflow. Ini bugnya kayak gini kurang lebih. Jadi bugnya itu di fungsi gets. Nanti ada buffer overflow bisa manggil fungsi win. Untuk basicnya di sini. Jadi jangan berharap kalian belajar hari pertama langsung bisa nge-hack CCTV. Jangan. Nanti kecewa. Karena kita mulai dari yang gampang dulu. Jadi isi program ini nanti naik baru sampai ke situ. Itu untuk sampai ke level situ ya sesuai dengan kerajinan kalian main CTF dan giatnya belajar kalian. Mungkin setahun atau 6 bulan bisa sampai ke sana. Nah, yang kedua nih reverse engineering. Di sini agak relate sama Burning Exploitation karena materinya juga sama. Dan tapi di sini kita belajar terkait tentang gimana sih cara program itu bekerja. Jadi reverse engineering itu kita nganalisis nih internal dari software atau aplikasi. Misalnya kalian dikasih aplikasi installer.exe. Nah, itu ngapain sih aplikasinya dan kita harus cari tahu nih aplikasi ngapain. Ibarat kalau misalnya di aljabar MTK, reverse engineering itu kita nyari nilai X-nya. Kalau ditambah ya reverse kan terbalik ya. Kalau ditambah berarti buat dapetin X-nya dikurang. Ya berarti tinggal 5 dikurang 3, 2 gitu. Nah, jadi relate-nya nanti kemana? Ke sini. Contoh soal CTF itu yang paling gampang. Di sini ada contoh, gua kasih contoh soal ransomware namanya. Yang sering muncul lah di Indonesia ini. Ini ada beberapa ransomware yang paling gampang, ada ransomware yang susah. Ransomware yang gampang soal saya, ini tinggal di shore doang, ibaratnya kayak nyari nilai X tadi. Jadi, lihat di paling atas, jadi gue listing directory, ada file namanya realflag.txt, ada secret file, ada just file, ada flag, ada ransom, dan semacamnya. Terus gue jalanin binary ransom. Binary ransom ini maksudnya tuh ransom.exe. Kalau gue jalanin itu
yang tadinya real fact.txt isinya itu links is here masih bisa kita baca, tapi pas gue jalanin ransom.txt-nya itu berubah semua tuh file-file gue tuh jadi .links. Nah, ini yang terjadi kalau kalian kena ransomware. Biasanya file-file kalian itu bakal berubah namanya jadi dot apalah itu. Dan kalau kalian buka itu nggak akan bisa. Dan itu isinya bakal string-string aneh lah, atau ya kita nggak tahu itu apa. Nah, ini yang terjadi di PDN ini, ransomware tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya ada yang soal-soal bisa nih, gue bisa nih recover ransomware dari PDN, gue bisa nih recover itu gampang dan semacamnya. Coba aja kasih soal ransomware yang gampang atau yang susah dari CTF. Kalau kalian bisa, ya itu mungkin bisa tuh di-hire buat bantuin PDN, buat bantu recover ransomware dan semacamnya. Ini masih gampang karena gue cuma ngesorin data, ngesor aja. Jadi kayak ibaratnya F itu kan kalau di komputer itu ada angkanya. Jadi ibarat angka 90 misalnya. Itu 90 gue kurang 1 jadi 89 misalnya kayak gitu. Nah, ini goalnya gimana? Goalnya ya kita bisa nggak recover file-file ini? Bisa nggak kita cari tahu nih ransomnya ngapain sih gitu. Bang, ini ransomware doang nggak? Nggak, ada lagi yang lain. Itu ke nge-crack. Jadi sering kan kalian buka aplikasi berbayar nih. Tapi ini kalau bisa jangan sampai ilmunya dipakai ke sini ya. Karena ini termasuk ilegal. Jadi ibarat kan kita disuruh masukin serial key ya. Kalau mau pakai yang premium lah ibaratnya. Nah, kemungkinan ini key-nya ini itu ada di dalam program. Pengecekannya juga ada di dalam program. Nah, ini bisa kita coba gimana sih caranya biar kita dapat serial key-nya tanpa perlu bayar. Ini dua tadi itu yang paling sering muncul di soal-soal reverse engineering. Nah, kira-kira yang perlu dipelajarin tuh apa aja sih dari dua tadi, binding exploitation sama reverse engineering? Ini basic knowledge-nya, dua-duanya. Jadi kita belajar assembly, mungkin kalian bisa mulai dari assembly, terus tadi itu dari C program yang gampang aja dulu. C program, C++, terus pseudocode, basic algorithm, sama coding. Basic algorithm tuh maksudnya kayak gimana? Seenggaknya kalian paham lah basic SOR. Mungkin kalau kalian coba cari operation in computer, itu ada SOR, ada AND, ada plus, multiply, dan semacamnya. Itu ya kayak matematika lah, itu masih basicnya. Cukup aja sampai situ. Terus ya sering-sering biasain baca-baca codingan sih. Dan di mana sih buat latihannya? Ini yang paling pertama, yang paling relate itu di picoctf.org. Ini ada soal-soal yang reverse dan dari gampang, dan ada hintnya juga di guide di sana. Jadi kalian bisa langsung masuk ke picoctf.org. Yang kedua, ada lagi Pon College. Ini tuh kayak kuliah. Jadi ada kurikulumnya. Jadi ini lebih diarahin banget, tapi ini lebih banyak PWN-nya sih. Lebih banyak binary exploitation-nya, tapi reverse engineering-nya juga ada. Jadi ini kayak kuliah PWN College dan semacamnya, itu kalian bisa kunjungin tinggal searching-nya di Google PWN College, itu bakal muncul paling atas tuh. Itu dari Arizona University, dan ini menurut gua bagus banget buat kalian belajar dari dua kategori ini. Yang ketiga itu belajar dari YouTube. Ini yang gue rekomen banget itu dari YouTube-nya Live Overflow, John Hammond, atau kalau yang mau bahasa Indonesia, YouTube-nya Cyber Security IPB. Ini ada, cuman kalau yang IPB ini cuman sampai level beginner aja, tapi kalau kalian yang udah mau lanjut next level, itu bisa Live Overflow sama John Hammond. Dan kalau misalnya terlalu gampang menurut kalian, bisa coba dua ini, yang Pwnable.w, TW, ini buat PWN, buat binary exploitation. Yang kedua, flare on. Nah, flare on ini bakal muncul soal-soal yang reverse engineering-nya relate sama real world case. Kemarin itu muncul soal-soalnya dari Lockbit. Itu Lockbit itu kayak komunitas hacker ransomware yang jahat lah, yang tugasnya itu ngeransomware perusahaan-perusahaan gede. Itu lo ransomware Lockbit. Dan kemarin tuh muncul di flare on nomor berapa gitu, gue lupa. Soal-soalnya masih ada backup-backupnya, dan cuma main di situ. Kalau kalian masih mau belajar mulai dari awal, ke picoctf. Lanjut ke web. Nah, ini yang paling mungkin lebih kebayang lah di otak kalian, karena kan kita sering ya buka website-website ya, komunikasi dengan web dan semacamnya lah. Dan sering muncul juga nih nge-hack website pemerintah lah dan semacamnya, yang kalau bisa itu janganlah, ilegal ya. Jadi kalau bisa bug bounty aja di HackerOne atau dari semacamnya. Dan di sini bakal gue bahas terkait web
dasar-dasarnya yang mau mulai terjun dan semacamnya. Jadi web itu ada dua. Intinya web itu ada dua bug. Ada bug server side. Jadi web itu bugnya ada banyak. Banyak banget. Ada 20 lebih mungkin ya. Tapi ada top 10 OAPS namanya. Itu yang top 10 kategori bugnya. Tapi dibagi dua lagi, dipersempit tuh ada dua nih. Ada server side sama client side. Server side itu bug yang ada di server. Ingat, itu bug yang ada di server yang impact-nya itu bisa sampai ke data breach, sampai ke ngambil alih webnya, ngambil alih servernya. Sedangkan client side itu bug-nya itu ke manusia. Jadi bug-nya itu hanya sebatas kita ngambil akun orang. Kayak misalnya kalian bikin website phishing, meskipun itu bukan bug website, tapi itu ke client side tuh. Kalau kalian berhasil dapat akunnya, yaitu kalian berhasil bikin bug client side ibaratnya, meskipun bukan straight bug-nya ke web. Tapi itu client side karena kalian bisa berhasil ngambil akun. Kalau kalian berhasil nge-hack websitenya sampai ke server-servernya, itu baru bug-nya ke server side kayak gitu. Jadi ada server, ada client, ada back end, ada front end. Kalau bahasanya kayak gitu sih. Dan di sini kalau di CTF itu kita belajar nggak cuman pakai tools doang. Jadi CTF ini itu ibaratnya meluruskan lah kalian-kalian atau orang-orang yang mulai terjun ke dunia cyber security. Biasanya itu kan pakai tools-tools ya. Nge-scan yang aneh-aneh, kita nggak tahu nih apa kan, ini toolsnya ngapain, tapi kita pakai aja buat dapetin entahlah mau ngehack apa gitu. Nah, kalau kalian main CTF itu kalian bakal dilurusin tuh. Bakal belajar inti-inti dari bugnya, bakal belajar secara lebih dalam bugnya. Contoh nih gue ambil SQL injection yang paling umum lah, yang paling sering banget muncul namanya. Nggak cuma ini doang sih sebenarnya, ada prototype pollution, ada log4j, ada deserialize, apalah itu namanya, ada semacam-macam lah. Tapi yang sering muncul kan SQL injection ya. Jadi kalian bakal belajar di sini SQL injection itu mulai dari struktur query language-nya. Kira-kira nih ngapain sih SQL ini? Dia itu bahasa pemrograman apa sih gitu. Dan ternyata ya ini emang bahasa pemrograman yang namanya SQL, di mana kita pakai buat mempermudah kita ngambil data di database. Komunikasinya itu dari database, language-nya pakai SQL. Harus belajar yang kayak gini. Karena apa? Nanti kalau misalnya kalian pakai tools doang, dan ternyata ada beberapa karakter yang diblok, itu kan buntu tuh. Atau kena WAF, web application firewall, itu kan buntu. Nah, di CTF ini bakal diajarin bypassnya kayak gimana secara manual tanpa pakai tools. Jadi kalau kalian udah bisa nih, udah jago lah, baru tuh digabungin ilmu tools kalian, ilmu manual kalian sama ilmu tools, bakal lebih OP jadinya. Nah, di sini jadi kalian bakal juga tahu nih, SQL injection tuh ada tipe, ada banyak. Ada 5. Ada error base, union base, ada blind. Blind ini dibagi dua lagi. Jadi boolean sama time. Bedanya gimana? Jadi kalau di SQL injection yang blind itu, kalau kalian biasanya kan pakai kutip ya. Kutip satu, single quotes. Kalau muncul error, berarti namanya error base. Union, berarti kalau bisa pakai union select bla bla bla. Kalau blind itu kalian masukin kutip, itu responnya nggak muncul apa-apa. Tapi kalau kalian otak-atik, oh tiba-tiba muncul responsnya yang lain, itu bisa ke boolean base. Dan kalau misalnya kalian taruh payload SQL query yang bikin database yang nge-sleep, misalnya sleep 5 detik gitu, dan respon mapnya bakal muncul 5 detik kemudian, itu masuk ke time base. Nah, ini semuanya bakal belajar di CTF. Dulu juga gue nggak tahu, dulu gue modal tools doang, namanya SQL map. Gue lempar aja semuanya, dan nggak nge-solve. Gimana caranya? Akhirnya gue belajar di Hacktricks dan di Pilot All the Things buat nge-craft pilotnya manual. Dan di situ jadi gue tahu cara kerja SQL injection. Root cause-nya itu dari mana sih? Ternyata root cause-nya itu ya dari string yang dianggap sebagai query. Intinya kayak gitu. Jadi ya kita bisa nge-retrieve semua data yang ada di website yang harusnya nggak boleh ditampilin ke user. Jadi ibaratnya intinya itu bakal muncul data breach di sini. Inilah dimana muncul-muncul hal-hal yang kayak data breach Tokopedia, data breach website pemerintah dan semacamnya. Dari sini munculnya. Dan ini tips, kira-kira harus belajar apa sih buat memperdalamin web exploitation ini? Gue nggak bisa pungkiri ya, emang banyak yang bilang belajar hacking itu nggak perlu ngerti coding. Tapi makin ke sini, itu 2016 mungkin nggak apa-apa. Makin ke sini itu banyak website yang udah mulai sulit nih.
kalian bakal ketemu nama website pakai Golang, pakai Golang Wedge, bakal ketemu website pakai C++, bakal ketemu website pakai Rust. Nah, itu kalian harus get used tuh, harus biasain buat baca banyak-banyak codingan kayak gini. Karena apa? Ya karena makin lama makin kesini website makin kompleks. Dan kalau kalian masih masih berkomitmen nggak perlu ngerti coding, ini mungkin kalian bakal ketinggalan. Jadi menurut pendapat gua, belajar sedikit aja coding, seenggaknya nggak perlu ngertiin semuanya, tapi kebiasalah ngebaca ini dan nggak pusing. Dan tahu ini tuh bahasanya apa. Kayak ini kan that class itu kan Java berarti kan. Tahu nih struktur Java itu kelas-kelasnya kayak gimana. Tahu nih perbedaan Java sama PHP itu jelas banget kan. Java, JavaScript dan semacamnya. Kalau di kurangnya di Indonesia itu masih banyak yang cuma ngerti PHP. Dan itulah kenapa banyak website-website pemerintah yang pakai PHP. Dan PHP itu udah, maksudnya di komunitas itu udah banyak banget bugnya dan gak keurus sama PHP-nya saking banyaknya. Itulah kenapa jadinya ada muncul data breach dan semacamnya. Dan ini yang gue saranin kalau kalian mau belajar CTF, masuk ke dunia web, mulainya dari sini. Jadi kalian belajar mulai bikin website sendiri, kalian hack sendiri. Atau kalian bisa langsung cobain lah soal-soal easy dari Pico CTF nih. Dan buat kedepannya saran gua basic knowledge-nya itu ya ala website programming itu kalian coba baca aja. Ibaratnya kalian baca codingannya, nggak perlu ngerti banget lah. Ibaratnya kalian nggak perlu ngerti algoritma, ya itu emang nggak perlu sih. Kayak kan, bang, binary search, bang, ya algoritma-algoritma yang harusnya kalian pelajari di kuliahan itu emang nggak kepake di sini. Tapi seenggaknya kalian ngerti kalau misalnya ada codingan Java, ada codingan Python, ada codingan PHP. Dan belajar framework-framework website, kayak PHP kan ada Laravel, ada CodeIgniter. Kalau C# kan ada .NET, Java kan ada apa? eh macamnya. Dan kalian coba pelajarin juga Top 10 OAuth. Jadi habis itu sambil latihan sih. Cara model belajar yang enak itu kalian buka picoctf.org, cobain satu websitenya sampai buntu, baru buka-buka dokumentasi Google atau buka WhatsApp. Dan kedua itu kalian bisa belajar dari Hack the Box. Ini bagus-bagus soalnya kalau dari Hack the Box yang web challenge-nya. Bukan yang mesin ya, kan ada bagian tab challenge tuh. Bagi kalian pernah main Hack the Box, ada tab challenge, ada tab mesin. Yang challenge tuh, yang bagian webnya, itu bagus-bagus soalnya. Ada dreamhack.io, ini dari website dari Korea Selatan, bagus-bagus juga. Ini buat latihan semuanya. Dijamin nih kalau kalian namatin nih semua Hack the Box, kalian masuk ke salah satu perusahaan, ya perusahaan cybersecurity lah, dites ngehack website, itu dijamin lulus sih. 90% percaya, garansi dari kata-kata gua. Kalian tamatin Pico CTF, Hack the Box, dua inilah atau dreamhack.io, itu garansi lah kalian bisa lulus, masuk ke perusahaan dan bisa lulus seenggaknya sertifikat OSWE, OPSEC Web Exploitation. Itu yang buat khusus webnya. Dan ini kalian coba tamatin kalau mau berkarir di web, mau fokus ke web gitu ya. Dan tips yang tadi gue bilang, ya coba bikin website sendiri dan coba kalian hack sendiri. Misalnya kalian pengen nge-hack website Golang, bikin tuh website dari bahasa Golang. Kalian coba hack. Kalian pengen nge-hack website bahasa PHP, ya coba bikin gitu. Yang keempat nih, kriptografi. Jadi kriptografi itu juga penting. Kenapa pentingnya? Nanti gue jelasin di sini. Kriptografi itu adalah ilmu atau seni lah, buat kita nge-secure atau ngamanin sebuah pesan. Jadi ibarat kita ngirim pesan hello, kan kalau di internet nih semuanya kayak open source ibaratnya ya. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nah, yang kelihatan, yang emang sengaja kelihatan itu buat mempermudah kita lah ibaratnya kan. Buat mempermudah perusahaan satu dengan perusahaan lain ibaratnya. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa data yang sensitif yang nggak boleh ditunjuk ke publik. Gimana caranya biar kita publik nggak tahu? Pakai kriptografi, di enkripsi. Jadi kalau ibaratnya kita ngirim string hello ke salah satu orang lah, temen. Dan di sini publik bakal baca sebagai itu tuh CKNN key. Tapi target kita misalnya teman kita bakal dapetin string hello. Gimana caranya program atau website atau semuanya lah
yang komunikasi pakai kriptografi, tapi nggak memperhambat kinerja mereka, nggak memperhambat proses mereka. Kan kadang semakin susah nih kriptografinya, semakin aman data kita. Semakin susah enkripsinya, semakin aman data kita. Enggak tentu. Semakin susah kriptografinya, kira-kira bakal lancar nggak ini aplikasi jalan gitu. Ntar makin ngasal ngenkripsinya, makin susah lagi buat ngelancarin komunikasinya antar dua aplikasi misalnya. Contoh gampangnya di sini. Jadi ada dua website di sini. Yang satu websitenya nggak dienkripsi, yang kedua itu website yang dienkripsi. Ibarat ini tuh gue lagi login ke website example.com. Kelihatan nih datanya nih. Ini gue pakai tools Burpsuite. Kelihatan nih datanya, JSON-nya apa, datanya kayak gimana. Dan di sini gue bisa ngelakuin hal-hal yang pengen gue coba. Misalnya gue pengen coba ngehack SQL injection. Gue bisa naruh kutip 1 di situ kan, di bagian key. Atau gue bisa naruh komen-komen lain lah di bagian JSON yang nggak dienkripsi. Tapi website yang udah dienkripsi, yang udah API-nya, ibarat komunikasinya udah dienkripsi pakai kriptografi, itu bakal kayak gambar yang bawah nih. Nah, kalau misalnya kalian sebagai attacker, atau kalian sebagai pentester, atau kalian sebagai ya yang mau coba nge-hack websitenya lah, nemu yang kayak gini nih, pasti bakal skip nih, bakal pusing kayak gimana kan. Karena apa yang bisa kita coba buat bikin websitenya jadi kehack. Nah ini pentingnya kriptografi. Nanti soal-soalnya kayak gimana sih kalau di CTF? Ya ini, kalian dikasih string-string aneh ini, kalian coba decrypt biar kayak yang atas tuh. Nanti dapat string-string yang bisa dibaca, kayak flag bla 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 kayak gitu. Dan enkripsi ini ada banyak sih. Jadi kalau mau masuk ke dunia kriptografi, not gonna lie, itu butuh ilmu matematikanya. Emang nggak perlu yang advance banget sampai kalian harus ke jurusan MTK, enggak. Tapi seenggaknya ada basic MTK-nya lah. Kalian suka MTK dan kalian mau belajar MTK ke kriptografi. Dan emang ada codingnya juga, karena ini perlu buat decryptnya itu perlu coding. Dan ada belajar basic-basic kriptografi itu kayak AES, RSA, dan semacamnya. Belajar dari mana? Yang paling enak belajar dari CryptoHack. Ini tuh udah diajarin nih. Dari papernya. Papernya itu ibarat kurikulumnya. Enggak kurikulum sih. Ya ibarat kalian dikasih PDF dan itu materinya semuanya di situ ada. Dari soal RSA, AS, ASCBC, ASECB itu ada. Pico CTF juga lagi tadi ada. Dari soal yang gampang sampai soal yang susah. Jadi dua ini yang gue saranin kalau kalian mau ke kriptografi. Bang, nanti kalau misalnya udah keluar dari kriptografi, kerjanya di mana? Kerjanya bisa di blockchain engineer. Kalian bisa kerja kayak teman gua, namanya Bang Nicholas, dia kerja di Otersec. Itu kerjanya jadi blockchain engineer, ya nge-audit blockchain lah. Bug-bug blockchain itu ya tahu kan yang cryptocurrency lah kayak Bitcoin dan semacamnya. Nanti kerjanya bisa ke sana ke blockchain engineer atau ke blockchain security karena ada terkait ke kriptografinya ini. Dan yang terakhirnya forensik. Ini ilmu gue paling kurang di sini. Jadi gue mohon maaf nih kalau emang nanti penjelasannya agak kurang atau kurang relate sama keadaan saat ini. Jadi yang gue tahu forensik itu hanya basicnya aja. Jadi forensik itu apa sih? Forensik itu kayak ini ada dua definisi. Yang pertama itu kita nganalisis suatu jejak digital lah. Ibaratnya jejak digitalnya itu kira-kira ada di file lah sih, atau di network log nggak sih, atau di memori, atau di mana sih. Dan kedua itu forensik itu ibaratnya sebuah seni, nggak ya, ilmu lah. Ilmu buat recovering aset digital yang tertinggal di komputer. Misalnya kalian nggak sengaja nge-remove recycle bin yang ada di desktop, yang ada di Windows. Itu recovernya gimana sih? Itu bisa dilakuin. Ada soal-soal forensik kayak gitu. Dan misalnya harddisk kalian kena ransomware, kena rusak gitu. Gimana sih caranya biar tahu penyebabnya itu gimana? Jadi forensik itu ilmunya kalau ada kasus ransomware, cuman tahu sampai penyebabnya itu karena apa. Misalnya karena kalian jalannya binary ransomware.exe misalnya. Nah, proses buat nge-recover filenya dari semula, dari kena ransomware dari semula itu gimana? Itu pakai ilmu reverse engineering yang tadi. Makanya kenapa reverse engineering sama forensik itu sering-sering ada relate lah satu sama lain karena itu. Dan di CTF itu forensik itu soal-soalnya itu terkait memory dump analysis, network packet capture analysis dan semacamnya. Jadi network packet capture analysis itu kayak gimana sih? Kayak gini. Jadi tools namanya Wireshark.
nanti kalian dikasih file namanya file.pcap, entah itu isinya traffic network dari HTTP atau semacamnya. Kebetulan soal ini traffic USB, jadi USB-nya itu keylogger, dan goal-nya itu apa sih yang kita ketik dari keylogger ini. Dan ini bakal kalian coba gimana caranya dapetin string atau pesan yang kita ketik dari keylogger. Nah, ini salah satu contohnya aja soal dari CTF forensik. Dan ada juga soal-soal kayak memory dump itu kalian dikasih hard disk, kalian coba dump memorinya sampai bisa recover file sesuatu lah. Dan contoh nanti rewardnya itu kemana, yaitu kalian ke SOC, ke forensic analysis dan semacamnya. Tugas kalian tadi kalau misal ada alert kena website kena hack atau komputer kalian kena ransomware, itu forensik yang bekerja tuh. Penyebabnya apa sih dan semacamnya. Basic knowledge-nya ya scripting Python, karena kalian bakal belajar banyak tipe-tipe data, tipe-tipe file, .pdf, .jpg, .zip, itu semuanya tipe filenya beda-beda kan. Kalian bakal belajar itu bedanya itu kenapa, dari file header-nya itu kenapa beda, dan kalian belajar tipe-tipe data dari hexadesimal, terus belajar ya beda-beda data lah, manipulasinya kayak gimana. Terus kalian bakal belajar sebanyak-banyak protokol TCP, UDP, tadi ada USB, ada banyak lah protokol-protokol di dunia ini yang kita nggak tahu, ya mungkin baru muncul itu baru ada TCP sama UDP. Terus juga encodingnya itu kayak gimana dan semacamnya. Belajar dari mana? Dari dua ini yang Pico CTF. Kalau kalian mau belajar dari nol, kalian bakal belajar dari misalnya dikasih file .exe. Ini beneran .exe atau bukan? Ternyata pas kita coba cek pakai ilmu forensik, ternyata ini .zip. Jadi tinggal diekstrak dan dapat flagnya. Dari yang paling gampang situ sampai yang paling hard. Jadi DreamHack juga ada yang bagus, dan dua ini yang menurut gua. Sisanya gua nggak tahu dari mana. Ada yang kalau nggak salah ada Blue Team Lab apa gitu. Mungkin yang jago forensik bisa coba sharing-sharing nanti dan semacamnya. Karena gua jujur gua kurang ilmu gua di sini. Ya mungkin itu aja dari 5 kategori tadi, dari crypto, binary, web, reverse, sama forensik. Basic-basicnya itu kayak gitu, dan gue berharap nih dari CTF ini itu bisa bikin maju lah cybersecurity di Indonesia. Dan gue bisa jamin kalau kalian sering main CTF, semua ilmunya nggak sia-sia. Kalau kalian mau mulai dari bug bounty biasanya khususnya di web doang tuh sayangnya. Tapi kalau CTF itu banyak, bisa kalian ke forensik, bisa kalian ke web, bisa ke reverse, tadi yang malware analisis, mau ke kriptografi, mau jadi blockchain, keluarannya banyak. Jadi ya bakal banyak lah manfaatnya. Sampai sekarang pun gue juga masih main. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya, sok gue balikin ke MC. Siap, terima kasih Mas Linus. Mas Linus, sebenarnya aku tuh penasaran banget loh. Jadi CTF, jadi kan Mas Linus ini kan pemenang dari Black Hat International ya, International CTF. Jadi berapa lama sih belajar CTF sampai ke tahap internasional? Berapa lama belajarnya? Dan seberapa seringnya juga nih main-mainin CTF ya kan? Abis itu udah menang di mana aja? Sama kalau misalkan boleh nggak sih di-spill hadiahnya? Oke, boleh aman. Buat motivasi yang lain juga Buat ya. motivasi nih Mas Lins. Buat Siap. motivasi kita, Betul Mbak bener. Yurika, setuju. Nambah ilmu, Jadi ada hadiahnya juga. ya, jadi gue itu mulai tahu CTF itu pas masuk kuliah, jadi tahun 2019 akhir lah, 2019 ke 2020. Pas banget mulai COVID, itu kan 2019 akhir, 2020 awal berarti ya. Ya, betul. 2020 awal itu gue mulai banget terjun ke CTF, itu juga dari kampus. Taunya dikenalin dari kakak kelas, diajak sama temen, gue main dari situ, main CTF sampai yang awal-awalnya ya apa namanya, nggak inilah, ingat berarti lomba pertama, yaitu tahu tuh yang di komen tuh Boys Who Cry, itu salah satu tim gua. Dari yang awalnya itu gua lomba pertama di Arkavidia, itu dari ITB, itu gua nggak ngerti apa-apa, jadi dikasih soal reverse, soal PWN, soal web, itu gua nggak ngerti apa-apa. Lombanya dari ITB, tapi karena waktu itu zamannya COVID dan gua sering banget banyak luang, ya kan kita di rumah aja ya, main Yes. CTF tuh di ctftan.rg. Mungkin ada kali setahun lebih, itu baru bisa dapat juara nasional. Waktu itu alhamdulillah juara cyber juara 1 tuh.
di 2021. Tuh CJ 2021, alhamdulillah juara 1 sama tim Timane. Dan tahun depan gue masih ikut lagi CTF sampai tahun 2022 puncaknya, karena itu COVID udah kelar 2022 ya. Banyak CTF onsite di internasional, akhirnya gue ikut Black Hat MEA waktu itu namanya. Itu CTF yang diadain sama Black Hat yang kerjasama sama pemerintah Arab, Saudi Arabia. Dan tahun 2022 itu final ke sana sama tim namanya Five Boys Cry kayaknya namanya. Dan alhamdulillah itu juara 3, hadiahnya itu 400 juta dibagi 5. 400 juta. Jadi gede Oh. itu. Itu hadiah paling gede sih waktu CTF. Ya, sebenarnya ada hadiah-hadiah lagi yang lumayan besar ya. Itu ya ratusan juta juga lah. Cuman kan dibagi orang-orang yang dibagi 5, dibagi 7 gitu. Tapi yang paling gede itu Black Hat MEA. Dan terakhir sih kemarin baru ke Sweden. Bulan lalu banget itu ke Sweden. Itu juga dibayarin semua sama panitia sih. Jadi goal gue itu pribadi nggak ngincar hadiah tapi ngincar experience. Karena pas kaget nih ngelihat soal-soal luar sama keseharian gue ada di kantor kan, kebetulan gue juga cyber security di satu perusahaan, itu udah beda jauh banget. Beda jauh gimana? Yang luar itu udah lebih maju aplikasi-aplikasinya dan lebih kompleks, sementara Indo tuh masih banyak yang kurang. Jadi itu udah kaget sih. Dan itu aja sih goal gue itu buat kenapa masih mau main CTF sampai sekarang. Jadi biar bisa keliling dunia gratis lah. Keren banget. Nih harus patut dicontoh ini anak muda nih ya kan. Anak muda harus bisa berbakat, harus bisa mengharumkan nama Indonesia pastinya ya kan. Biarpun memang sebenarnya cyber security ini tuh peminatnya masih kurang ya. Tapi yang pasti kan kita harus upgrade skill ya. Berarti emang Mas Linus ini memang berawal dari iseng, bener gak ya Mas Danang ya? Nah, Benar. betul, setuju Mbak Rika. Iya, berawal dari iseng ya kan. Ibaratnya kita main CTF ini tuh kita fun aja pembawaannya, tapi lama-lama iseng-iseng lama-lama jadi berhadiah ya kan. Nah, benar Oh banget. iya, betul kan. Oh ya, ini dapat salam nih dari Mas Hatta Pusaka, dari mahasiswa dan dosen Poltekkes Batam. Mana nih mahasiswa dan Poltekkes Batam? Keren banget ya. Keren banget, cuma Kolaborasi pengen lihat keduanya Mas ya, Linus Pusaka loh. Merdeka Siber ya. Iya, Udah masuk ke Pol Batam kita juga. iya. Ada yang bilang pengen ngikutin jejak Mas Linus. Oke. Oh iya, tadi kan kita mau sesi Q&A ya. Gimana kalau Q&A-nya biar makin seru ya. Jadi yang nanya langsung di kolom Q&A section itu berkesempatan langsung untuk membacakan sendiri question-nya. Itu nanti kita berikan kesempatan untuk open mic, jadi nanti berdiskusi langsung dengan Mas Linus Ya. sendiri. Oke, mungkin Cepetan teman-teman. Ya, iya, yang cepet-cepetan ya. Ini ada 13 pertanyaan. Aduh, pilih yang Wah, mana ini ya? banyak banget ini. Sampai jam Iya. berapa ini ntar? Aku boleh pilih dulu nggak ya, Mas Danang? Boleh, Mbak. Oke, nanti dari Mas Danang ya yang pilih ya. Gimana, Mas? Langsung aja, Bu Yurika. Oh, oke, Boleh. siap. Oke, aku pilih dari atas nama Ainur TM. Ainur TM. Oke, Ainur TM. silakan. Ini banyak banget pertanyaannya, Mas Ainur. Iya. Boleh Iya, dirangkum mungkin salah satu aja kali ya. diborong ya. Iya. Oke, silakan Terima Mas kasih, Kak. Ainur. Boleh. Yuk. Terima kasih. Saya izin bertanya Kak Linus terkait dengan CTF Kak. Cara melakukan eksploitasi tantangan CTF itu terkait dan reverse engineering Kak. Reverse Perannya itu engineering. perannya dalam CTF itu juga gimana sih Kak? Begitu. Dan apa saja jenis-jenis CTF yang biasa diadakan Kak? Seperti Jeopardy, Attack, Defensive, dan Mixed. Mungkin itu sih Kak. Terima kasih Kak. Itu dari saya. Oke, sip. Mungkin pertanyaan pertama maksudnya itu ini ya, tips trik ngerjain soal reverse engineering di CTF gitu nggak? Itu bukan maksudnya. Ya, eksploitasinya pada tantangan. Oke, sip. Jadi mungkin gua sambil share screen kali ya.
Boleh Mas Lins. buat soal reverse engineering. Maaf, bentar ya. Wah, Wait, bentar. Ini agak macet juga. Oke, jadi kalau plenty of time. trik ngerjain reverse engineering itu eh kalian harus tahu pseudocode, pseudocode, pseudocode. Dan ini banyak tools-toolsnya nih, dan ini kayak gini nih ibaratnya. Dan ya ini emang harus sering-sering ngoding sih kalau soal-soal reverse engineering. Jadi nanti kalau di CTF time, ibarat kita lagi main CTF lah. Di sini ada CTF PyCon TCP.IP ini yang dipakai sama teman Anin. Kalian bisa belajar juga di sini, ada soal-soal gampang Oh, juga. Dimas ya? Iya, si Dimas. Oh Jadi iya. ada soal CTF, misalnya gue download ya salah satu soal reverse di sini. Iya Jadi Mas Dimas. atau enggak soal yang tadi aja, mungkin soal yang ransomware yang di ini ya. Ini soal yang gue buat. Jadi nanti CTF tuh bakal kayak gini nih. Set, misalnya nah reverse. Ini soal ransomware. Terstruktur ya Mas Lins. Biar rapi. Iya. Nah, jadi nanti kalian bakal dikasih download file di sini. Jadi dikasih flag.lins di sini. Ada file ransom. Nah, cara buat ngerjain CTF reverse engineering tuh gimana sih? Biasanya itu gua ngecek dulu filenya itu file apa. Tinggal kalau di Linux itu komennya file ransom. Dan ini gue tahu dari mana komen file ini. Ini dari gue pelajarin ilmu forensik di Pico CTF. Dasarnya ada. Dan ini kalian bisa tahu nih, entah ini filenya itu beneran file ransomware atau enggak. Dan dia bilang ini filenya ELF. Yang tadi gue bilang, ELF itu mirip kayak di Windows.exe. Cuman ini kalau dari gue di Linux, dia ELF. Yang kedua, caranya gimana? Ini kan kayak .exe kita nggak tahu ya isinya tuh kayak gimana sih. Ini isinya itu apa gitu. Ada tools buat decompile namanya. Kalian bisa search di Google, Ngebongkar. decompile tools ya. Kayak ngebongkar. Nah, ini akibat decompile F lah gitu. Decompile F. Toolsnya itu ada Ghidra. Ya kalian baca-baca artikel-artikel orang. Ada Ghidra, ada IDA, atau kalian mau online itu ada di Docbolt. Ini kalian tinggal upload aja filenya ke situ. Dan kalian bakal kelihatan nih kode-kodenya. Contoh di sini kan gue udah ada IDA ya. Iya. Jadi tinggal dibuka IDA aja, IDA ransom. Nah, ini gue nggak sampai solve aja ya. Gue sampai apa namanya, secara kasat mata itu kayak gimana sih soal reverse ini yang ransomware. Nah, kan tadi gue bilang si program itu mulai dari fungsi main. Itu dari basic banget nih. Si program itu mulai dari fungsi main. Ini tahu si program itu dari mana sih? Kenapa? Karena nih di sebelah kiri ini nih ada fungsi main di sini itu. Berarti ini kemungkinan besar sih program karena dia mulai dari fungsi main. Dan di sini tinggal gua ke view, terus ada open subview ke pseudocode. Dan dia manggil fungsi ini, gua nggak tahu ini fungsi apa. Dan ya ini ternyata, dan bakal kayak gini nih kelihatannya. Ini dia ngapain sih? Oh, dia open dir. Open dir itu open directory di si program. Read dir, oh dia read directory. Habis itu dia string copy. Dia mungkin ngopi isi nama filenya atau apa. Dan kemudian dia bakal lanjut ke fungsi yang lain. Tinggal diklik 2 kali, bakal muncul nih, oh ternyata isi ransomware yang intinya di sini. Kenapa? Karena ada .lins di sini. Yang tadi gua tunjukin itu, ternyata dia ngubah file name-nya itu jadi .lins. Habis itu dia open filenya dan dia itu di sort di sini. Basic sort-nya itu kan kalian tahu kan basic sort kalau kalian searching di Google, A sort B itu sama dengan A sort B sama dengan C. Kalau kalian mau nyari nilai B-nya atau nilai C-nya itu tinggal dibalik. B sort C itu sama dengan A. Kayak gitu. Ini basic sort aja, kayak misalnya 1 sort 2 itu berapa, mau dapetin 2-nya tinggal hasil dari 1 sort 2. Dan ini dia di store 0x417. Jadi tinggal di store balik nanti buat dapetin file yang flag.lins-nya yang ini. Ini kalau gua coba buka file flag.lins-nya ini, itu string-string aneh kayak gini. Dan kalau gua ketik file flag.lins, itu dia bilangnya data doang.
dan hasilnya itu dia itu nge-remove di sini. Dia nge-remove file aslinya dan dia nindih filenya itu ke yang tadi nih, deadlines semua kan. Dan ini gue ada solvernya sih. Jadi ya solvernya itu kurang lebih kayak gini nih. Gue copy dulu deh. Copy reflect. Jadi ini solvernya pakai Python. Emang perlu ngoding kalau yang ini. Jadi ini model chat GPT aja bisa sebenarnya. Kalian tinggal kopas ini semuanya. Tanya ke chat GPT, ini codingan ngapain? Bisa nggak gua bantu kerjain sor balik gitu. Kalau kalian ngerti basicnya. Kalian Ya. nggak perlu ngoding Pythonnya nih. Ini gua jujur nih dari chat GPT. Ini dari chat GPT ngodingnya dan ya ini tinggal misalnya gue pengen ngedecrypt apa ya tadi kan flag deadlines ya. Jadi dia bakal jalanin sort decrypt yang ngebuka file name-nya, ngebaca isinya dan disort sama 0x17. Dan ini kalau gue jalanin decrypt-nya udah selesai dan bakal jadi file flag deadlines ini ke result.file ya. Result.file dan ternyata dia file elf. Kalau gua jalanin yang tadinya itu flag deadlines ternyata dia file.exe. Kalau gua jalanin dia bakal kayak gini. Bakal ngeprint flagnya. Nah, itu ransomware everywhere. Nanti tinggal submitnya tuh ke platformnya tuh. Ransomware everywhere gitu. Flag ransomware everywhere. Nah, ini tips-tips ngerjainnya tadi kayak tadi. Kalian cek dulu filenya apa. File ransom. Oh, ternyata elf. Kalian coba compile tadi pakai toolsnya IDA. Kalian tinggal search ini Google sih. Atau ke Docbolt yang ini. Dan kalian belajar dari situ. Awal-awalnya belajarnya bakal kayak gini nggak? Kayak gini sih, cuman yang lebih gampang lah dari yang ini. Itu semoga kejawab yang tanya nomor 1 kejawab nggak kira-kira? Ya Kak, kejawab sih Kak. Terima kasih Kak. Nah, yang Bagus. kedua tadi yang tipe-tipe CTF ya, itu kebanyakan 90% Jeopardy. Jadi jarang attack defense. Jeopardy itu yang tadi yang gua kasih unjuk yang di sini. Nih, ada banyak tuh tipe-tipe. Nah, ini Jeopardy nih. Ada PWN, ada reverse, ada kriptografi, ada OSINT, ada web, ada miscellaneous. Ini Jeopardy. Jadi ada 5 kategori. Dan kalau mau belajar yang mana dulu? Jeopardy aja karena 90% itu Jeopardy kebanyakan. Begitu sih. Jawab? Hmm. Oh iya Kak, nambah dikit Kak. Berarti 90% yang Jeopardy, mungkin yang lain itu yang jarang kepake Advance. gitu ya Kak. Ya, ya benar. Mostly Jeopardy emang. Iya. Terima kasih Kak menjawab. Baik. Oke. Oke, terima kasih Mas Ainur ya. Mas Ainur boleh tahu nggak sih Mas Ainur ini dari mana nih? Kak, Mm-mm. sekarang di Tangerang Kak. Oh, di Tangerang sekarang. Berarti statusnya mahasiswa atau memang sudah bekerja? Iya Kak, bekerja. Kan saya juga kadang sering belajar ini loh Kak, tentang kayak coding juga mengenai Python dan yang lain. Kan saya tertarik gitu Kak. Oh, ya berarti memang memang udah arahnya memang lebih ke security ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Ainur. Nanti boleh kontak aku ya. Jadi untuk pengambilan Iya, hadiahnya. terima kasih. Iya, terima kasih Mas Ainur. Boleh dipilih lagi Mas Danang mana nih pertanyaan yang boleh berbobot nih? Mbak Yurike. Oke. Nih. Oh, anonimus lagi dia. Anonymous. Heeh. Atau dari Mas Lins aja nih. Boleh Mas Lins dipilih nih. Aduh, saya mah yang mana aja lah. Enggak, dari Mas Danang aja deh. Eh, eh, sebentar. Ini dia dari Muhammad Farid. Nah, kebetulan raise hand juga. Oke, boleh Mas Farid open your mic. Terkait brain cheaper juga nih, relate sama ransom yang tadi dibahas secara basic. Silakan Mas Farid. Ya, silakan Mas Muhammad Farid. Jadi ini kita Ya, bahasnya, oh iya, Pusat Data Nasional yang lagi in banget ya, yang lagi iya ngetren benar. banget. Iya, Brain silakan cheaper. Mas.
Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Farid. Saya seorang siswa SMK Negeri 7 Samarinda. Di sini saya ingin bertanya, kemarin kan ada kasus Pusat Data Nasional terkena ransomware ya. Yes. Yang ransomware ini bernama ransomware Brandkeeper. Nah, yang saya baru dengar yang namanya Brandkeeper. Karena yang saya ketahui jenis-jenis chipper itu ada kayak Star Chipper, Vigineer Chipper, Atlas Chipper, dan lain-lain, yang mana semuanya itu termasuk ke dalam kriptografi. Yang saya pertanyakan, eh, di sini bagaimana cara kerja Brand Chipper itu sendiri, dan apakah Brand Chipper itu termasuk ke dalam bentuk kriptografi? Terima kasih. Silakan Mas Linus yang bisa menjawab Oke, karena aku Mas pasti nggak Farid. bisa jawab ini. Thank you pertanyaannya. Oke, yang pertama, gue juga nggak tahu nih valid atau enggak itu Brand Chipper. Dan jujur gue juga pertama kali dengar Brand Chipper. Dan Brand Chipper Iya, ini Mas. kemungkinan itu ya nama-nama yang dipakai lah, ibaratnya istilah yang dipakai sama si hackernya mungkin kan. Dan kita nggak tahu algoritmanya emang benar tadi Brand Chipper itu kriptografi itu ada Viginary Chipper itu yang basic-basic banget tuh. Yang toolsnya ada decryptnya di online. Ada Cesar, ada Brainfuck mungkin ya. Yang gue tahu tuh Brainfuck Chipper mungkin gue tahu itu. Tapi kalau Brain Chipper ini emang gue searching di Google pun nggak ada ini Brain Chipper. Kemungkinan emang eh, kita nggak tahu kan ya emang si PDN ini emang kena ransomnya bener-bener Brain Chipper atau mungkin hal lain. Nah itu emang perlu ilmu RE. Kadang mungkin emang apa namanya enkripsinya itu manual, custom sendiri dari si hackernya. Ibarat orang dari Lockbit lah dia bikin enkripsi sendiri yang mungkin nggak tahu baru algoritmanya dan susah gitu buat di crack. Kok tadi kan ya gue baca basic source aja tuh kayak lu belajar MTK kan nyari nilai X tambah 3 sama dengan 5 X-nya berapa itu yang paling gampang kayak gitu. Yang kasus PDN ini yang kita nggak tahu lah ini Brand Chipper itu mungkin buatan mereka sendiri gitu. Itu sih emang nggak ada sih namanya kalau di dunia kriptografi. Mungkin namanya emang dari mereka. Itu sih semoga kejawab ya. Hmm. Jadi itu hanya Gimana? inisiasi ya, dugaan ya Mas Lins ya. Iya, kita juga nggak tahu beneran emang itu nah Brand Chipper. Kriptografi modern. Itu isunya dia perkembangan dari Lockbit, Mas Lins. Waduh, Gimana tanggapannya? kemarin jangan soal Lockbit aja ada nggak swap di player on sejujurnya. Wah. Itu ada Lockbit soal ini ya, Lockbit di player on. Oh, yang 3.0 ya. kelompok kemarin. Enggak, ini player on itu Oh, eh, kayak tempat belajar lah. oh. Kayak picoctf.org Oh memang iya dia iya. ada terus Iya, tiap iya. tahun. Ada soal mirip-mirip Lockbit lah ya. Ada orang yang buat. Itu emang susah banget sih. Kalau emang dia kembangan dari Lockbit, wah itu mungkin the next level lagi. Yes. Begitu Oke, ya udah. teman-teman. Ya. Oke, ada 2 ya, baru 2 ya. Kita masih ada 3 Satu lagi. lagi. Ya 3 lagi nih. 3 lagi ya. Ya. Pilih Ini yang mana ya? yang dari Pontianak sudah ya tadi yang pertama ya. Oke, Iya. selanjutnya silakan raise Silahkan coba. hand teman-teman. Mas Fuad Mohamed. Halo, Mas Silakan Fuad. Mas Fuad. Nah, silakan Mas Fuad untuk pertanyaannya. Oh, Mas Rio belum ya? Mas Rio dulu Iya, deh. Mas Rio Mas Rio dulu belum. berarti. Iya, sorry Mas Menunggu Rio. nih Mas Rio ya. Sorry. Sorry. Silakan. Silakan Mas Rio. Oke, oke baik. Apakah suara saya sudah tersampaikan dengan jelas sebelumnya, Kak? Sangat-sangat jelas. Clear. Clear. Oke. Dan ini mungkin saya belum terlalu mendalami CTF, tapi saya izin bertanya secara basicnya aja dulu ya. Nah, jadi saya izin bertanya kepada Bang Linus, pertanyaan pertama. Sebagai pemula, bagaimana cara kita itu menganalisis dan memahami tantangan atau Yes. challenge dalam sebuah CTF? Itu pertanyaan pertama. Lalu Mindset. lalu yang kedua, bagaimana cara mengelola waktu atau waktu kapan yang terbaik
dan sumber daya saat menghadapi banyak tantangan dalam sebuah kompetisi CTF. Mungkin itu saja dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan Mas Linus. Oke, Pertanyaannya thank keren you banget nih. Rio, pertanyaannya dari Cara pertanyaan. belajar dan time management sih. Iya. Iya. Cara menganalisis memahami sebuah tantangan dalam CTF. Lebih enaknya itu yang tadi, kalau kalian mau mulai belajar CTF itu gue dulu awalnya itu dari picoctf.org. Itu dari benar-benar dari nol, benar-benar dari gimana cara Command Linux bekerja. Jadi kalian nganalisis atau memahamin sebuah challenge-nya itu, yang pertama nanti baca deskripsi challenge-nya. Yang kedua, mau langsung lihat hint juga boleh. Hint-nya itu nggak langsung ke soalnya ya. Jadi kalian bakal disuruh lebih explore lagi. Kayak contoh misalnya tadi ada soal ransomware, soal file ransomware lah di Linux. Itu cara kita tahu itu ngerjainnya kayak gimana, itu diajarin di picoctf. Yang pertama kita tadi tuh ketik file ransom. Yang pertama itu. Dan kalau bisa kalian belajarnya itu sambil main. Jadi kalian buka picoctf.org-nya, bisa kalian pengen belajar mungkin gue sambil share screen biar lebih enak ya, ada biar kelihatan picoctf-nya ya. Misalnya kalian belajar, wait, gue bukan picoctf, jangan picoctf deh, TCP IP aja buatan Indonesia yang biar apa? Biar Indonesia maju. Yes, Mas Linus. Ini buatan teman Ane, Dimas. Ane juga naruh soal di sini. Di mana soalnya ya? Di games, games. Nah, nih. Terus ke bagian challenge. Ini harus Ane udah login oh belum? Jadi ini bisa di sini nih di playground TCP1P the team. Dan ini kalian bisa main di sini. Ini soalnya buatan Indo semua. Jadi soalnya buatan orang Indonesia semua. Yang harusnya ini udah mulai relate lah sama dunia-dunia kerja. Aku lupa lagi password gua apa. Jadi regis ulang aja deh. Janganlah yang lagi main aja yang sambil login. Jadi anggaplah nih picoctf lah ya. Karena nanti takutnya makin lama nanti buat login, nanti login dulu lupa password lah. Jadi misal nanti kalian mau masuk ke dunia web. Nanti kalau di picoctf nih, kalian klik nih ada soalnya nih misalnya log action. Kalian klik. Nah, di sini nanti ada nih, ada hint-nya. Hint-nya sama deskripsinya itu bener-bener relate sama soalnya. Dan cara ngerjainnya gimana? Ya langsung misalnya soalnya itu tentang SQL injection. Nanti judulnya ada SQL injection-nya tuh. Di hint-nya juga kelihatan kalau di picoctf itu tentang SQL injection. Kalau kalian buka misal webnya, ya ini bukan picoctf ya. Ini ya disuruh login dan semacamnya. Kalian sambil coba cek di Google, misalnya SQL injection CTF. Gini aja, nanti kelihatan, tinggal kalian buka semua yang menurut kalian itu enak dibaca dan relate sama soal. Cara belajar gue dulu kayak gitu. Jadi nganalisisnya kayak gitu tuh. Dari soal forensik, soal PWN, soal reverse, soal web, soal kripto kayak gitu. Misal ada soal kriptografi terkait RSA. Gue cari kayak gini, RSA, write up, CTF gitu. Nanti kelihatan di sini tinggal gue buka satu-satu yang mana yang relate atau mirip-mirip lah sama soal-soal yang gue kerjain. Kayak gitu. Atau kalian dikasih codingannya nih dari SA1. Atau kalian dikasih codingannya nanti. Kalian coba kopas codingannya, codingan soalnya ke Google. Misal tadi dikasih kayak gini nih. Misal kalian dikasih ini nih, pas download kalian buka filenya, kalian dikasih ini. Coba kalian kopas, kalian buka di Google. Jadi emang dari Google terus aja. Kalau nggak muncul ya diganti baru yang lebih umum. Jadi kayak gitu sih cara buat nganalisis challenge-nya. Jadi biar nggak buntu lah ibaratnya. Dan emang kalau udah sering-sering latihan, udah sering-sering ngerjain soal, insya Allah jadi buntunya bakal lebih berkurang. Karena jadi lebih tahu, oh ini soalnya udah langsung sini gitu. Tapi kalau masih awal-awal kan emang nyasar ya kita. Kayak kita nggak ngerti nggak harus ngapain gitu. Tapi kalau di CTF ini, alhamdulillah di Pico CTF khususnya itu udah apa namanya soalnya itu udah relate lah sama judul soalnya. Nah, misalnya judul soalnya itu XSS, tinggal cari aja XSS CTF kayak gitu. Ini ada banyak nih tuh.
ada ctf1.org, ada write up orang, dan kalian buka satu persatu. Jadi emang kayak gitu sih gua analisis challenge-nya. Kejawab nggak? Ya, sudah Terjawab? terjawab. Ya, Mantap sudah. nih. Mungkin ada yang bertanya nih Mas Lins, untuk menginvestkan waktu belajarnya nih untuk menggeluti di dunia cybersecurity dan CTF ini biasanya berapa lama Mas Lins dalam sehari? Oh, Yang paling oke. gokil deh. Yang paling gokil. Pernah gimana tuh sepengalaman? Yang paling gokil sampai nggak tidur mah pernah, tapi jangan ditidur lah, nggak sehat lah. Jadi kalau misalnya waktu jam belajar emang beda-beda tiap orang ya. Masa ngikutin jam Yes. belajar kayak gua, kalau biar jago. Cara belajar orang beda-beda. Ada Nah. yang belajar dari video, ada yang belajar dari buku, ada yang belajar dari macam-macam. Gua pribadi belajar lebih enak sambil main. Jadi sama nonton video. Dan kalau emang mau coba ngikutin referensi belajar gua kayak tadi sih. Jadi gue sambil main, misalnya ada soal lagi nih web decode. Gue Yes. buka webnya, deskripsinya ngapain? Do you know how to web inspector? Oh, ini kemungkinan soal-soal yang inspect elemen. Yang kalau gua klik kanan, soalnya ada inspect di sini kan. Nah, mungkin dari Yes. situ soalnya. Dan kemungkinan dari situ buka hint-hintnya. Use the web inspector, order files include by the web page. Coba kalian cari di Google maksudnya apa dan semacamnya. Ini gue coba Pico CTF. Harusnya sih emang ada inspect-nya. Dan tadi dia bilang kan ngelihat source-nya, oh ada tab source di sini, mungkin di sini. Dan bener aja nih ada app.js, gue nggak tahu nih ngapain, tapi emang mungkinan ini bukan kayaknya, atau mungkin di bagian di view page source ada semacam-macam yang relate-relate sama hal-hal kayak gitulah. Kalau nggak nemu juga ya baru cek hint kedua, gue kayak gitu biasanya. Pokoknya coba terus cari yang relate. The fact might be not be encode atau semacamnya. Ini soal yang easy, mungkin kalian bisa coba nih. Jadi gue belajar sambil main sih. Kalau kalian yang belajarnya, tapi emang gue sering ngobrol sama orang-orang sana, orang-orang luar. Mereka itu lebih cepat masuk pas mereka try hard, sampai mereka itu benar-benar gak bisa solve. Tapi pas kelar CTF ada orang yang solve tuh. Nah, tanya ke orang yang solve, belajar write up-nya itu bakal lebih cepat masuknya. Dibanding sama kalian yang ini udah susah, gue nyerah. Terus gue nunggu write up aja lah. Kalian baca, kemungkinan ngertinya itu dikit, lebih pahamnya dikit. Dan mostly kita sama sih kayak gitu. Jadi try hard dulu di sini, buntu, baru cari nih web decode write up, banyak mungkin di Google. Bakal lebih cepat masuknya. Ya gitu sih, kalau jam belajar mah emang sesuka kalian sih. Beda-beda tiap orang soalnya. Nggak usah try hardernya ya Mas Lins ya. Jadi kalau mau ekstrim ya ya ini 12 jam mungkin. Tapi ya 12 jam jangan teman-teman. lupa tidur Ya. lah. Iya. Kalau lomba biasa 24 jam onsite. Bahkan 24 Banyak jam. yang nggak Oh, tidur. 24 jam. Waduh. Dan banyak yang nggak tidur. Biasanya emang dikasih biasanya venue itu emang dekat hotel. Jadi tinggal jalan kaki. Biasanya lomba 24 jam. Ada juga yang 7 jam tapi tapi 3 hari ganti-ganti. 7 jam hari pertama, 7 jam hari kedua gitu. Tapi mostly banyak 24 jam sih. Iya sih. Sepengalaman Tapi juga kan pernah sekantor gimana sama tuh? satu timnya tuh Mas Lins, namanya Dimas ya. Iya. Itu hari-harinya ngoprek aja. Dim gak pulang. Nanti Mas belajar dulu ini, latihan dulu CTF ya. Iya, emang Satu seru tim sih. tuh Mas Lins kan udah sampai CTF. Iya, bareng Black Hat juga kan. sama dia juga itu pas di Black Hat soalnya. Yes. Emang sih. Tapi seru ya. Jadi kayak penasaran ya. Penasaran gimana ini solvingnya ya. Iya. Berawalnya seperti itu ya. Jadi memang udah banget. termindsetnya kita kayak main games aja sih sebenarnya. Apalagi main kesini soalnya kayak bener-bener ngehack CCTV. Wah, ada kayak film-film, makin seru udah itu. Iya. Iya betul Mr. ya. Robot dong. Ya, Kayak itu. di ini dong ya, kayak di film Fast and Furious ya. Kan ada tuh hack CCTV. Iya, bener-bener kayak Iya, gitu. God eye. The real hacker. Mata Tuhan. Oke deh, kalau gitu. Gimana? Sudah terjawabkah, Mas? Dan sudah terjawab, tapi saya masih ada pertanyaan lagi, Kak. Apakah boleh disampaikan? Boleh. Boleh. Penasaran Boleh, ya? boleh.
Iya. Mumpung lagi kesempatan nih, Mas Linsnya langsung nih. Oke, baik. Jadi pertanyaan tadi kan Mas Lin sebelumnya itu ada menyinggung juga tentang kriptografi. Nah, mungkin saya pertanyaannya itu adalah apa teknik-teknik umum yang digunakan dalam eksploitasi web, rekayasa balik, reverse engineering, dan Yes. kriptografi dalam CTF begitu? Gimana? Coba ulang. Oke, saya ulang ya. Hmm. Jadi, apa teknik-teknik umum yang Hmm. biasa digunakan dalam eksploitasi web, Hmm. rekayasa balik, atau reverse engineering, Ya, dan kriptografi dalam CTF. CTF? Oke. Begitu. Jadi 3 Pendekatannya kategori nih pendekatan. ya. Ini yang umum tuh kayak gimana ya? Iya, betul. Kalau yang ada teknik gitu 2, web sama kripto. Kalau reverse itu tekniknya emang nggak ada nama kayak tekniknya lah. Kalau kripto itu umumnya soal-soal yang muncul itu, kalau yang soal-soal yang udah relate sama CTF yang gampang-gampang ya. Maksudnya yang udah CTF yang mana jelasin, yang udah relate sama real world lah, itu namanya algoritma itu RSA CTF. Cari aja nih. Ini teknik eksploitasinya RSA Tech. Caranya di YouTube ada ya, jelas banget cara jelasinnya. Ada yang sejam, ada yang jelasinnya pakai animasi. Nih ada yang pakai animasi, ada yang eh ya coba tontonlah satu persatu. Dan kedua itu ada AS. Nih ada AS ya, AS Attack. Ini algoritma dari kriptografi. Bisa ditonton juga boleh, atau kalian mau baca-baca apa paper atau baca-baca write-up orang juga boleh, mangga. Dan dua itu biasa sering muncul, RSA sama AS. Dan umumnya itu emang ini yang sering muncul di dunia di real world, karena kalian login pakai SSH. Kalau kalian tahu SSH itu port 21, itu pakainya port 22 sorry. Itu juga dia pakainya RSA algoritmanya buat enkripsi komunikasinya. Jadi nanti belajar di situ. Kalau yang gampang-gampangnya itu kalian bisa lihat ke sini. Apa ya namanya? Coba cek SAR di code. Yang gampang-gampangnya cuma ini doang sih. Di code FR dari orang-orang Prancis atau di CyberSafe. Ini ada banyak nih. Kalau dilihat di listnya ini, lihat full code deh ya. Eh, kriptografi ini ada yang gampang-gampang lah. Gimana ya lihatnya ya? Ini yang gampang-gampang sih. Kayak pakai model tulus-tulus aja. Kayak soal Pico CTF nih. Contoh nih ada Viginere, ada rotation. Viginere ya Viginere Cheaper berarti. Dan kalau kalian baca judulnya, can you decrypt this message with cage JLab? Di CyberSafe pun juga ada Viginere gitu kan. Viginere decode nih. Key-nya apa? Key-nya ini. Yang diminta di decrypt message-nya ini. Nah, message-nya ini. Kita coba ya. Nah, ini message-nya ini. Set. Nah, ini. Pico CTF don't use Viginere Cheaper. Kenapa dibilang jangan pakai Viginere Cheaper? Ya karena decode-nya gampang. Jadi orang udah langsung bisa ngedecode di website tools online. Ini yang banyak sih di cybersafe.io nih. Banyak tools-toolsnya buat ngedecrypt cheaper atau di decode FR. Ini yang gampang banget. Tapi yang real world-nya itu tadi RSA sama AS. Mostly ya, gue nggak tahu yang lain karena gue bukan orang kripto banget. Itu sih teknik-tekniknya yang eksploitasi. Kalau web itu gimana? Kalau web nggak jauh-jauh dari sini. Ada eh, repository atau kamus lah, namanya Pilot All the Things. Kalian bisa coba ke sini. Dan ini kalau kita bahas satu persatu webnya ini mungkin bisa jadi satu sesi. Jadi webnya itu bugnya emang banyak banget. Ada akun takeover tuh penyebabnya karena apa aja. Di sini ada. Terus ada course misconfig, ada CLF. Ini semua teknik-tekniknya nih. Tergantung bugnya apa. Itu sih. Yang paling umum biasanya itu SQL injection. Ini soal-soal pemula banget. Sama XSS. Ini soal-soal yang ya pemula tapi agak ke atasan dikit lah. Dua ini sih yang sering muncul yang buat orang-orang pemula join. Dan SQL injection tuh dibagi lagi. Ada MySQL, ada Oracle, ada Postgre, beda-beda semuanya. Gitu. Jadi emang banyak kalau web teknik-tekniknya.
emang harus googling karena kalian nanti nggak akan ada restriction buat googling kok. Bukan ujian sekolah ini. Jadi kalian dikasih soal bebas gimana pun caranya kalian solve gitu. Jadi boleh googling, boleh ngeliat orang lain, maksudnya ngeliat WhatsApp orang lain, boleh buka chat GPT juga boleh gitu. Kejawab kah? Iya, sudah terjawab, Kak. Terima kasih atas pemaparan jawabannya. Sudah sangat Terima jelas. kasih. Sip, sip. Terima kasih ya Mas Rio. Nanti tadi untuk Mas Rio sama Mas Ainur sama Mas Farid ya, itu nanti kontak aku untuk dapetin hadiahnya. Jadi kita tinggal sisa 2 pertanyaan lagi. Sebelum itu nanti ada closing statement juga dari Merdeka Siber yaitu Mas Leo sama dari Pusaka dari Mas Sata. Gitu. Jadi ini ada 2 pertanyaan lagi. Mungkin dari Mas Fuad Muhammad kali ya. Dari tadi udah nungguin nih. Ya, halo. Halo, gimana? Ya, Mas Fuad ini Muhammad, silakan. saya nih bertanya nih, kalau semisal seseorang kena ransomware, hal apa sih yang harus dilakuin itu? Kadang kan kalau sudah terkena ransomware tuh orang bingung gitu, apa yang harus dilakukan. Terus kalau semisalnya filenya udah hilang gitu, apa solusinya? Itu saja, terima kasih. Ya, gimana solusinya dari Mas Lins? Oke. Kalau misalnya kena ransomware, gue pribadi pernah ya. Waktu gue belum ngerti cyber security. Dan akhirnya gue belajar cyber security, ngerti lah kayak gimana. Sebenarnya kalau buat recovery filenya itu jangan berharap karena mungkin ransomware yang kalian kena itu ransomware yang susah. Kalau kalian mungkin punya ilmu RS sedikit ya kalian coba berusaha tuh buat recovery filenya. Saran gua itu ya misalnya ada data penting itu di backup ke cloud atau ke Google Drive atau ke semacamnya tiap hari ya. Atau kalian punya tugas-tugas biar nanti kalau kena ransomware ada backupannya. Jangan sampai kayak PDN. Dan kalau misalnya Ya, udah kena itu kayak gimana solusinya? Solusinya mau nggak mau emang format disknya itu udah cukup sih. Jadi kayak reinstall ulang lah. Reinstall ulang Windows kalian atau Linux kalian kalau emang kena ransomware. Yang kemungkinan itu nggak akan kena lagi sih. Karena kalian udah install ulang, udah di reset semuanya. Dan hindari aplikasi crack. Biasanya dari situ. Jadi kayak misalnya pengen pakai yang premium, ya kalau mau bayar, jangan pakai yang crack. Takutnya ada virus di situ. Itu sih. Kalau kena ransomware, kalau emang mau coba recovery, mah enggak. Kalau emang punya ilmu RE-nya. Tapi kebanyakan mesti susah. Kenapa? Karena yang tersebar di sana itu filenya gede-gede. Jadi misalnya kalian crack aplikasi dan ternyata ada virusnya di situ. Dan filenya itu 100 mega. Dan itu kalau di reverse engineering emang gede, bakal susah. Kecuali kalian jago, ngerti lah teknik-tekniknya kayak gimana. Paling solusi yang umum yang buat kalian misalnya biar nggak kemana-mana, biar nanti komputernya aman, ya itu direinstall ulang Windows-nya. Jadi di format hard disk-nya. Itu emang mau nggak mau kayak gitu sih. Oke, gimana Mas Fuad Muhammad? Udah terjawab kah? Oke, udah terjawab ya. Terima kasih. Jadi memang salah satunya kan untuk perusahaan juga ya. Perusahaan itu kan pasti harus backup data secara berkala. Itu sih pentingnya. Jadi kalau misalkan ya kita kan amit-amit ya yang namanya musibah atau hari sial memang itu nggak ada di kalender ya kan. Jadi Iya. ada baiknya kita itu sedia payung sebelum hujan. Bener nggak? Setuju Mbak Yurike. Nah, bener. Oke deh, sisa 1 lagi. Gimana kalau dari Mas Danang pilih, Mas? Aku pilih mulu pusing. Iya banyak banget yang bertanya nih. Iya nih, banyak banget. Soalnya kesempatan banget ya bisa komunikasi langsung sama Mas Lins, karena kan Mas Lins kan sibuk ya. Itu udah pasti belajar mulu nih, ya kan? Nah, ini kesempatan, kita gunain juga nih kesempatan sebaik-baiknya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya guys untuk isi form Google dari kita, nanti akan disediakan oleh admin kita formnya itu untuk sertifikat. Jadi nanti untuk tebus sertifikatnya ya. Oke, langsung aja Mas Danang dipilih 1. Ya, yang sudah raise hand aja nih, boleh. Mas Prayoga.
Halo Mas Prayoga. Mas Prayoga Ya, fotonya halo. perempuan tapi Ya, Ya, halo. Betul pacarnya ya pacar Mas? saya, Kak. iya kayak akun Iya, benar. pacarnya nih. Ya silakan Mas Prayoga jika pertanyaan. Baik, terima kasih Bang untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya. Jadi saya tuh lumayan udah lama ya berkecimpung CTF, cuman tidak berkembang-kembang gitu, tidak ada kemajuan. Jadi stuck. Kalau peringkat tuh paling peringkat 100, peringkat 50 gitu, nggak pernah nyampe peringkat 20 besar. Saya sering pusing juga di bagian merancang payload untuk misalnya kelemahan SSTI, CSRF, atau bahkan XSS gitu kan. Saya ingin tanya nih, terutama untuk narasumber kita, Bang Lins, gimana cara kita belajar, step belajarnya gitu, terkait belajar tentang merancang payload, SSTI, atau yang lain-lain gitu. Terima kasih. Itu aja, Bu. Thank you pertanyaannya, Mas Prayoga. Jadi, Ini. jadi kalau misalnya emang ada masa-masanya ya stuck ya, gue juga pernah kok stuck kok di materi heap exploitation di materi binary exploitation. Gue nge-stuck di heap tuh waktu itu. Dan tadi pertanyaannya gimana cara ngerancang payload ya. Sebenarnya kalau bisa pas CTF itu nggak apa-apa lu kopas-kopas payload asalkan lu solve. Tapi pas udah CTF udah kelar kalau bisa dianalisis payloadnya. Misal tadi kan SSTI ya. Kemungkinan di SSTI yang biasa yang sering muncul di soal-soal susah itu nggak akan ada di pilot-pilotnya, mungkin nggak muncul di sini nih di pilot other things mungkin nggak muncul kan ya, biasa Jinja 2 Python kan. Nah itu mau nggak mau lu debug sendiri, lu bikin website Pythonnya, lu coba belajarin ini tuh ngapain sih gitu. Yang dari simple dulu lah, dari pilot yang benar-benar simple. Kalau udah paham kayak gini nih, kelas MRO subclasses ini tuh ngapain sih kerjaannya pilot ini tuh, dan kenapa resultnya itu bisa dapetin semacam hal-hal yang ada gitu. Misalnya gua pakai ini di Python kan nih, ibaratnya Python ya, dan ternyata dia muncul ini harus di eval ya berarti ya, eval misalnya gini sih, nggak bisa, harus di STI berarti. Dan ini bakal muncul dam-dam kelas yang ada. Dan kenapa bisa kayak gitu? Lu coba pelajarin kenapa bisa kayak gitu. Biasanya itu gua ngedebug sih. Jadi gua ada website Python sendiri. Kan Flash biasanya ya, kalau misalnya Jinja 2 itu. Jadi kadang atau Docker-nya pun dikasih dan gue baca lognya. Mungkin kalau gue buat Flashnya agak lama kayaknya. Atau mungkin dari sini ada nggak ya? Ada. Ya gitu sih. Jadi lu coba cari lah, ibaratnya coba cari plus SSTI GitHub misalnya. Ada playgroundnya kayaknya. Nah ini ada ini ya. Sorry Mas Lins, Sorry, kayak belum share screen ya? belum share screen ya. Sorry maaf ya. Sorry Mas Lins. Gua share screen sekarang. Ada yang reminder Mas Anto. Oke, thank you, udah kelihatan? Kelihatan. Oke ya, biasanya kan kalau soal tadi baik lagi ya. Kalau soal SSTI yang mungkin udah ke yang CTF yang susah, itu emang nggak akan ada pilotnya itu di pilot auditing. Ibaratnya lo nggak kopas itu nggak langsung nggak dapat gitu. Ini SSTI itu udah banyak dan umum biasanya itu yang muncul itu Jinja 2 dari Python. Dan gimana caranya buat lo nge-craft pilotnya sendiri? Hal pertama yang lo lakuin, coba lo analisis, analisis pilot yang udah lo coba. Waktu itu misal di soal-soal yang gampang misalnya kan, yang cuman lu kopas pilot dari CTF orang, lu dapat flagnya. Lu coba analisis tuh pilotnya ngapain sih gitu. Kalau gua dulu itu gua nggak nyari tahu ini kenapa dari kelas MRO subclasses yang pilot ini nih yang gua blok ini kenapa bisa ngasilin kelas-kelas yang muncul. Kenapa resultnya bisa kayak gini? Itu gue coba pelajarin. Oh ternyata dari dokumentasi jinjanya dia itu ibarat lu bikin Python yang manggil fungsi, ibarat kayak misalnya gue manggil Python, dia jalanin kayak gini, misalnya dev test gitu, misalnya return 1. Ternyata pilot gue itu dia manggil kayak gini, ternyata. Cuman di dokumentasi Jinjanya itu ada function namanya MRO dan ada function juga nama subclasses.
kayak gitu. Jadi makanya kenapa bisa ngedam semua kelasnya. Dan kemudian gue coba pelajarin semuanya lah. Kayak ini self init global built-ins itu maksudnya apa sih gitu. Itu ternyata dia ini bisa nggak ya di Python? Kok kasar harus diginiin. Sip. Oh nggak bisa. Kalau gini? Oh nggak bisa. Kalau gini? Nggak bisa juga. Nah, beda berarti. Dan ini tuh ngapain gitu. Kalau nggak salah di dokumentasi Pythonnya pun ada. Dan ini dikasih nih source-nya sama dia. Di debug statement atau apalah. Dibaca dokumentasinya. Emang harus dipelajarin sih. Jadi nggak semerta-merta lo cobain kopas pilot nih. Coba nih. Gua kopas pilotnya dia kan bilangnya nge-cat etc pas WD ya. Tapi di sini ada indeks 40 gitu. Kenapa ada 40 di sini? Coba lu pelajarin kenapa. Oh, ternyata indeks 40 itu dia manggil sebuah fungsi bla 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 gitu. Ini kayak gini tuh, dia manggil manggil apa nih? Get flash message, dan di get flash message itu ada built-in namanya open. Jadi, kalau kalian coba cek di ininya di Kopas, kelihatan nggak ya? Nah, ini di line 398 ada ya dibaca lah inilah. Gitu sih. Kalau misalnya buat nge-craft pilot mah emang harus harus lu pahamin cara kerjanya dan debug. Bikin nih, ini kan ada playgroundnya nih, dikasih nih sama orang, lu coba aja belajar-belajar di sini. Oh, kalau misalnya di blok, misalnya kutip 2 di blok, gimana sih bypassnya gitu. Emang harus coba-coba sering-sering latihan biar berhasil nge-craft pilotnya. Dan dipelajarin nih, ini kenapa kayak gini, kenapa kayak gini, kenapa kayak gini gitu. Ya semoga insya Allah kayak gitu nggak jadi nge-stuck lagi sih. Dan nggak apa-apa kalau misalnya emang masih peringkat 20 200. Gue pribadi juga dulu mainnya solo kok. Di CTF Time itu pun gue solo sebelum gue join ke The Hackers Crew. Kayak gitu guys. Kejawab? Mas Yoga? Halo, halo. Halo Mas, gimana? Mas Yoga? Masih di mute nih kayaknya nih. Ya baik, Mas. Terima kasih. Cukup jelas kok. Oke, siap. Kita udah masuk ke pertanyaan terakhir ya tadi ya. Jadi nanti konfirmasi juga ya untuk chat aku. Nanti kalau misalkan itu buat untuk klaim hadiahnya. Sebelumnya mungkin ada tambahan lagi dari Mas Danang, mungkin ada tambahan Mas? Sebelum Em, kita sebelum tutup nih. Oke. Tambahan dari saya, halo, halo. Mas Leo, Mas Leo, Oh iya, dari Mas Leo, gimana Mas Leo? ya, Cek, perwakilan cek. dari Merdeka Ya, Siber. Ya. ya halo, selamat malam teman-teman. Malam. Saya pakai dua device ya, jadi yang ada gambarnya itu saya juga, yang ini juga bicara saya juga. Soalnya yang di laptop agak bermasalah mic-nya. Hmm. Ya, sebelum terima kasih udah menyempatkan waktunya, terima kasih juga sama hostnya udah memberikan waktu sebentar. Saya ingin ini iklan sebentar ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Jadi ada iklan sedikit dari Merdeka Cyber seperti biasa. Saya izin share screen sebentar sebelum nanti penutupan acaranya. Nanti teman-teman akan diberikan link untuk mendapatkan sertifikatnya. Ya. Sebentar saya izin share screen. Great. Aman Mas Leo? Sebentar ya, aman. Ya. Oke. Udah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke.
Nah, seperti yang disampaikan dari tadi, kita adalah membahas materi tentang cybersecurity, terutama di CTF Flyer. Nah, teman-teman kalau pengen belajar CTF Flyer, itu ada practice ada suhunya juga di sini, ada Mas Lin, ada Mas Danang. Nah, ini juga saya sendiri di Merdeka Cyber sebagai project manager VM-nya dan juga sebagai pentester juga di Merdeka Cyber. Di kita saat ini sudah berjalan adalah batch 8 dan nanti kita akan mulai di bulan Agustus adalah batch 9. Apa sih Merdeka Cyber? Nah, mungkin sebagian dari teman-teman, mungkin 50%-nya ada yang baru tahu juga, di Merdeka Cyber adalah platform untuk belajar cyber security. Nah, siapa yang ngajarnya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk masing-masing VIC-nya. Yang terutama pasti ada Mas Danang, selaku beliau ini adalah salah satu mentor yang ada di Merdeka Cyber. Nah, teman-teman kalau kenal sama Ruth Bakar, terakhir di batch 8 itu, Mas Ruth Bakar membantu semua tim, semua peserta untuk mendapatkan masing-masing bug bounty. Dan alhamdulillahnya kemarin pas present dari Mas Ruth Bakar, sekitar hampir 70% itu peserta dapat bug bounty semua, terutama di website pemerintah. Jadi ada beberapa tools yang seperti disampaikan Mas Lins juga, bahwa sebenarnya kita di negara Indonesia sendiri, kita mungkin ada ketertinggalan terhadap toolsnya, terhadap kerentanannya, sehingga ketika kita belajar di luar negeri, agak banyak perbedaannya. Nah, mungkin dari perbedaan tersebut kita masih bisa kuasai juga untuk beberapa tools yang sangat powerful. Nah, di mana dari materi pertama sampai materi terakhir ini adalah materi tentang cybersecurity yang memang dipersiapkan untuk mendapatkan pekerjaan, dan banyak juga alumni dari Merdeka Cyber itu bekerja di cybersecurity. Nah, dari pertama kita akan pengenalan sebagai ethical hacking seperti apa, lalu kita akan belajar Linux seperti apa, dan kita juga akan belajar Python seperti apa, bahkan kita ada spesial juga bug bounty, fun and profit. Nah, di mana di sini saya tegaskan kembali, Mas Ruth Bakar yang mungkin teman-teman kenal di LinkedIn itu nanti akan ngajar juga. Nah, di sini beliau akan mengajarkan tentang bug bounty. Nah, tadi seperti saya ulangi, bahwa peserta terakhir di batch 8 yang sedang berjalan saat ini banyak sekali menemukan bug bounty di web pemerintah, baik itu cross scripting, SQL injection, atau masih banyak lagi kerentanan-kerentanan yang lain. Nah, ini adalah peluang untuk menambah portofolio teman-teman. Nah, di batch 8, di batch 9 nanti, ini saat ini kemungkinan sudah buka juga ya di webnya. Nanti teman-teman tinggal searching aja merdekacyber.com untuk mendapatkan harga terbaik untuk di course di Merdeka Cyber. Saya kira untuk harganya sendiri itu sangat relatif, sangat murah, baik itu untuk pelajar, mahasiswa, ataupun orang umum. Karena materi yang diajar pun benar-benar dari basic, sehingga untuk teman-teman belajar pun sangat mudah, sangat friendly banget gitu kan, karena juga mentornya akan mengajar benar-benar dari basic. Dan di sini kurang lebih ada 6 mentor yang ngajar. Nah, teman-teman kalau kenal sama Mas Ruth Bakar, Mas Latop, ini dia spesialis SQL injection, yang mana dia banyak membuat skrip-skrip sendiri untuk bagaimana membypass WAF gitu kan. Dan juga ada Mas Danang dan ada spesialisnya Mas Zaina, yaitu di Android pen testing. Nah, ini sangat berguna teman-teman, dan tidak hanya untuk sebagai di IT konsultan, bahkan teman-teman juga bisa diulik-ulik di mungkin di Hack the Box atau misal di Try Hack Me untuk belajar CTF juga. Jadi di sini juga selain belajar materi gitu, teori, kita akan langsung praktek. Kurang lebih 80% pembelajaran, 70-80% adalah praktek, sehingga teman-teman akan langsung mendapat gambaran seperti apa sih pekerjaan sebagai cyber security engineer. Nah, kalau teman-teman nanti ngerasa pengen tertarik untuk switch karir, karena jujur dari diri saya pribadi pun, saya juga switch karir kurang lebih setengah tahun yang lalu, saya sebagai data analis, dan switch karir sebagai cyber security engineer. Memang masih junior, jadi pelan-pelan kita sama-sama belajar. Jadi sewaktu-waktu nanti ketemu saya di jalan, ketemu saya misal di chat, ya saya open aja untuk bertanya masing-masing untuk teman-teman belajar gitu kan. Nah, mungkin itu aja penyampaian dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke host. Terima kasih. Makasih Mas Leo. Berarti Yurika boleh ya Mas ya? Silakan. Boleh banget, boleh Silakan banget. belajar. Mungkin Iya, mohon maaf karena kan Pak memang
Iya, karena kan kuliahnya SI, cuman kan Ada lagi phishing, iya. karena kita juga nanti akan belajar phishing dan segala macam, masih banyak yang kita akan pelajari kayak gitu. Ya. Oke deh kalau gitu. Siap. Oke, yang terakhir closing statement dari Mas Sata. Silahkan, waktu dan tempat saya Wih, persilakan Mas Sata. Mas Hatta. Ya. Boleh nggak kita berikan aplaus dulu buat Mas Linus nih? Keren banget ilmunya. Iya, Mas Lins, gokil. Kasih plus dulu, Keren. kasih api-apinya teman-teman. Menyala Api-apinya abangku Nyala katanya. bangku, yoi. Api Dan dulu Mas, dong. Kasih weh. Mas api-apinya Danang dong. dan Mas Leo dari Merdeka yang luar biasa juga membantu. Ya teman-teman, pada akhirnya ya kita harus menghadapi lagi ya kenyataan bahwa memang PR kita masih panjang ya. Mas Danang, Mas Linus, Mas Leo gitu ya. Karena kenyataannya ya kita di sini hanya membuat event ya, Ya. belum menyelesaikan juga permasalahan intinya seperti apa. Jadi makanya teman-teman semua yang saya salut banget 200 orang yang sudah berpartisipasi sampai akhir. Moga-moga bukan karena hanya trigger sertifikat ya, tapi yang benar-benar merasa bahwa sampai saat ini memang belum ada yang serius gitu ya untuk bisa benar-benar mikirin mengenai dunia cyber dan talent. Bahkan pemerintahnya aja nggak serius gitu ya. Nah semoga webinar-webinar semacam ini dan bentuk kolaborasi yang kami lakukan dengan Merdeka juga dengan Mas Linus. Mas Linus juga jangan bosan-bosan ya Mas ya. Kayaknya masih banyak banget tadi yang pengen belajar dan antusias. Ini terbukti loh. Ini webinar salah satu yang menurut kalau di kami ini termasuk yang baik ya. Kalau di Merdeka mungkin lebih banyak lagi, cuman kami yang terbaik juga. Jadi ya, apapun yang dapat hari ini tolong dipraktekkan juga, dan kalau mau belajar tadi Merdeka itu adalah tempat yang paling baik buat teman-teman belajar. Nah, nanti kalau sudah lulus dari Merdeka kita baru ngomong di Pusaka ya, gimana caranya kita bisa mengisi talenta-talenta untuk bisa di industri ya. Dan Pusaka sendiri juga banyak klien-klien di negara juga, di birokrasi juga, jadi moga-moga nanti kita bisa ada sinergi yang baik. Dari saya itu aja, Mbak Yurika. Thank you buat semuanya. Jangan bosan buat belajar, majukan terus dunia cyber Indonesia, Mas Danang, Mas Linus. Kita Siap. masih butuh banyak talenta-talenta yang keren lah pokoknya. Lulusan dari Merdeka moga-moga ya. Thank you, Mas Amin. Hatta. Wah, gokil nih pusaka. Thank Berarti you. lulusan dari Merdeka bakal bisa di hiring nih sama Saka gitu. Priority itu. Ya. Wah, priority. Ya. Keren tuh. Pokoknya Nah, teman-teman semua teman-teman di ya. sini belajar Thank you, dulu Mas ke Hatta. Merdeka, Ya, nanti di batch ketemu Mas 9, Leo, batch ketemu Mas Danang, 8. baru kita ngobrol di Pusaka. Siap. Wah, keren nih, keren. Keren. Terima kasih banyak loh untuk Mas Hatta, Mas Leo, Mas Danang, dan terutama Mas Lins ya, Mas Linus. Jadi ada yang bilang Mas Linus jadiin ketua BSSN. Ada yang Wah, komen kayak gitu loh. Mas Linus, Mas Danang, Mas Leo semuanya ketua, boleh. Iya, ketua deh semuanya ya. Oke deh, kalau kayak gitu waktunya juga sudah selesai. mungkin Mas Lins ada yang mau disampaikan nih sebelum ditutup juga. Untuk closing terakhir ya Oh, kan, bareng biar Mbak. kita Jadi semangat jangan nih lupa belajarnya. pesannya. Aku juga semangat sampai aku reaction love nih buat Mas Lins Nah. tuh. Aku suka cowok pinter soalnya. Wah. Wah. Bercanda ya. Wah. Gimana Mas Lins? Mas Lins, pesan-pesan buat teman-teman. Oke. Pesan sih dari Ane, kalau emang mau terjun ke dunia cyber itu jangan setengah-setengah ya, karena kalau emang nanti ada saat-saatnya mentok, diterusin aja sampai emang bisa ngelewatin lah itu temboknya, karena gue juga pernah kok mentok, dan ya perlu waktu lama, emang 6 bulan, setahun baru bisa lewat temboknya. Dan kalau emang nanti setengah-setengah, takutnya sayang ilmunya, karena masih ini di Indo jujur masih kurang dibanding sama yang di luar. Jangan bandingin sama negara maju deh. Sama Malaysia aja kita mungkin agak-agak seimbang. Yang harusnya kita penduduk lebih banyak, harusnya lebih maju dong. Dan sama Vietnam aja kita kalah, padahal sama-sama negara berkembang. Oh, Apalagi iya. sama negara maju kan, negara Cina, negara Korea Selatan, dan semacamnya. Itu emang masih jauh banget sih. Jadi ya kalau emang bagi yang masih ya SMK atau SMA baru lulus, atau masih kuliah, atau yang mau switch karir, ya alhamdulillah sih makin banyak lah cyber security di Indo. Semoga makin maju aja, gitu aja sih dari Ane. Oke, berarti harus banyak-banyak belajar ya kita ya. Oke, ada.
Oke, kalau gitu sudah cukup ya. Berarti tidak ada tambahan lagi. Kita langsung closing saja. Jangan lupa untuk follow Instagramnya pusaka.io dan juga Merdeka Siber. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Mas Linus. Tadi soalnya ada yang nanya, Mas Linus, Instagramnya apa ya? Katanya mau nanya-nanya, mau japri. Kalau kita japrinya beda ya, Mas Linus ya? Biasanya kalau nanya Discord sih, kalau di Instagram nggak kebaca takutnya. Oh iya, Discord langsung ya. Eh, udah itu aja ya Mas ya. Aku jadi grogi kan. Ya waktunya Iya, juga iya. udah mau waktunya juga udah mau habis. Oke, terima kasih semuanya untuk partisipan yang telah hadir, yang telah mengikuti sampai akhir. Dan pastinya terima kasih juga untuk penyelenggara acara, Pusaka, Ardaya, dan juga Merdeka Siber untuk pengembangan talenta-talenta cyber. Jangan lupa juga untuk tetap semangat untuk kita semua. Semangat untuk belajarnya, semangat untuk problem solving-nya, dan jangan apa ya, kalau bisa sih kayak main-main slot gitu-gitu dikurangin, lebih baik main CTF aja, bener kan ya? Oke deh kalau gitu terima Masuk. kasih. Oke kalau gitu terima kasih, kita pamit undur diri. Selamat malam semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.